Pagi itu, tanggal 15 Mei, udara terasa berbeda. Ia seakan ikut bergetar, dialiri oleh antisipasi dan kebahagiaan yang meluap dari setiap sudut rumah masa kecilku. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui celah gorden di kamarku seolah menari di atas partikel debu, mengubahnya menjadi serpihan emas yang melayang-layang. Kamarku, yang biasanya menjadi saksi bisu tumpukan buku dan sketsa desain, hari ini telah bertransformasi menjadi sebuah sangraloka suci. Wangi bunga lili dan mawar segar dari vas di sudut meja rias berpadu lembut dengan aroma bedak dan hairspray, menciptakan sebuah parfum yang akan selamanya kuingat sebagai aroma hari pernikahanku. Di depan cermin besar berbingkai ukiran, aku menatap pantulan diriku. Bukan lagi Arini, gadis yang gemar memakai jeans dan kaos longgar. Wanita di cermin itu adalah seorang calon pengantin. Kebaya putih bertabur payet berkilauan membalut tubuhku dengan sempurna, sebuah mahakarya yang dirancang khusus oleh desainer kenamaan berkat kebaikan hati ayah. Wajahku, yang dipoles dengan riasan flawless oleh tangan terampil mua ternama, tampak asing sekaligus begitu familiar. Ini adalah aku, di hari yang paling kutunggu-tunggu. Hari di mana aku akan mengikat janji suci dengan Bagaskara, cinta pertama dan satu-satunya dalam hidupku. Sebuah senyum tulus merekah di bibirku. Hatiku terasa begitu penuh, seakan bisa meledak menjadi jutaan kupu-kupu. 7 tahun. 7 tahun kami merajut kisah, sejak pertemuan pertama di koridor sekolah menengah atas yang ramai, melewati suka duka masa kuliah, hingga akhirnya Bagas berlutut di hadapanku di bawah langit senja di tepi pantai, setahun yang lalu. Ia adalah pelabuhan hatiku, tempatku berlabuh dari segala badai. Pria yang lembut, pekerja keras, dan begitu mencintaiku. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di seluruh jagat raya. Anak ibu sudah jadi bidadari, sebuah suara lembut menyentak lamunanku. Ibu berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca menatapku. Beliau mendekat, tangannya yang mulai keriput namun terasa begitu hangat, merapikan tatanan rambutku yang disanggul modern. Ibu, hanya itu yang bisa kuucapkan. Tenggorokanku tiba-tiba tercekat oleh haru. Ingat pesan ibu, enduk, bisiknya, menatapku lekat melalui pantulan cermin. Pernikahan itu seperti lautan. Akan ada ombak, akan ada badai. Tapi selama kamu dan Bagas berpegangan tangan, kalian akan selalu bisa melewatinya. Jadilah istri yang berbakti, tapi jangan pernah lupakan nilaimu sendiri. Aku mengangguk, menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Bu, untuk semuanya. Di tengah momen sakral antara ibu dan anak itu, sesosok bayangan lain muncul di pintu. Dia adalah Maya, sahabat terbaikku, pengiring pengantinku. Ia tampak begitu memesona dalam balutan gaun berwarna rose gold yang senada dengan dekorasi pernikahan. Namun, saat matanya bertemu dengan mataku, bibirnya yang tersenyum bergetar hebat. Detik berikutnya, air mata sudah membanjiri pipinya yang mulus. Maya, kamu kenapa? Tanyaku panik, bangkit dari kursi. Ia menggeleng cepat, menghambur ke dalam pelukanku. Tubuhnya bergetar hebat. Aku bahagia sekali untukmu, Rin, isaknya di bahuku. Melihatmu secantik ini, sebentar lagi akan menikah, aku tidak bisa menahan haru. Akhirnya sahabatku, saudariku, menemukan kebahagiaan abadinya. Hatiku luluh mendengar ucapannya. Aku balas memeluknya erat, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Tentu saja dia menangis bahagia. Aku adalah keluarganya. Sejak hari di mana takdir mempertemukan kami telah menjadi dua jiwa yang tak terpisahkan. Sudah jangan menangis. Nanti riasanmu luntur, kataku sambil terkekeh, mencoba mencairkan suasana. Aku juga tidak mungkin bisa sebahagia ini tanpamu di sisiku. Terima kasih sudah selalu ada untukku, Mei. Ibu tersenyum melihat kami. Kalian ini sudah seperti saudara kandung. Ibu titip Arini padamu ya, Mei. Tolong jaga dia. Pasti, Tante, jawab Maya, melepaskan pelukannya dan menyeka air matanya. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan saat itu. Ada kebahagiaan di sana, tapi juga ada kesedihan yang begitu dalam, yang saat itu kusalahartikan sebagai rasa haru yang meluap. Ia kemudian menjadi sangat sibuk, merapikan juntaian kebayaku yang bahkan sudah rapi, membenarkan letak tiara kecil di rambutku,
seolah menyibukkan tangannya untuk meredam gejolak di hatinya. Aku hanya tersenyum maklum, menganggapnya sebagai bentuk kegugupan dan antusiasme seorang sahabat. Sambil menunggu panggilan untuk turun, benakku melayang, kembali ke masa lalu, ke hari pertama aku bertemu dengan gadis yang kini berdiri di sampingku. Saat itu aku masih kelas 1 SMA, sekolah kami mengadakan kunjungan wajib ke sebuah panti asuhan di pinggir kota. Di saat teman-temanku yang lain sibuk membagikan donasi dan berfoto-foto, mataku tertuju pada seorang gadis yang duduk sendirian di bawah pohon mangga, jauh dari keramaian. Ia hanya memeluk lututnya, menatap kosong ke depan, seolah membangun dinding tak kasat mata di sekelilingnya. Ada aura kerapuhan dan kesepian yang begitu pekat menguar darinya, menarikku untuk mendekat. Namanya Maya. Ia memberitahuku bahwa orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan saat ia masih kecil, dan ia tak punya sanak saudara lain. Ia berbicara dengan suara pelan, nyaris berbisik, seolah takut mengganggu udara di sekitarnya. Aku duduk di sampingnya, menceritakan hal-hal konyol tentang sekolah dan teman-temanku, mencoba meruntuhkan dinding yang ia bangun. Ajaibnya, di akhir kunjungan, aku berhasil melihat sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Sejak hari itu, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Aku meminta izin pada ayah dan ibu untuk bisa mengunjunginya setiap akhir pekan. Dan setiap kali aku pulang, hatiku terasa sesak. Aku memiliki segalanya, kamar yang nyaman, makanan yang lezat, kasih sayang orang tua yang melimpah. Sementara Maya, ia harus berbagi segalanya dan hidup dalam ketidakpastian. Puncaknya adalah saat ulang tahunku yang ke-16. Ayah bertanya apa kado yang kuinginkan. Tanpa ragu aku menjawab, aku ingin Maya tinggal bersama kita. Aku ingin dia jadi saudariku. Ayah dan ibu terdiam. Aku bisa melihat keraguan di wajah mereka. Mengangkat seorang anak remaja yang sudah terbentuk karakternya bukanlah hal yang mudah. Tapi mereka juga melihat kesungguhan di mataku. Setelah diskusi panjang malam itu, mereka akhirnya setuju. Mereka adalah orang tua terbaik di dunia. Aku tidak akan pernah melupakan ekspresi wajah Maya saat ayah dan ibu datang ke panti untuk mengurus surat-surat adopsinya. Ia hanya diam mematung, matanya mengerjap tak percaya, seolah ini semua hanyalah mimpi yang terlalu indah. Hari pertama ia melangkah masuk ke rumah kami, ia berjalan dengan sangat hati-hati, takut menyentuh barang-barang, seolah dirinya adalah noda yang bisa mengotori istana kami. Tapi kehangatan keluargaku perlahan mencairkan kebekuannya. Ibu mengajarinya memasak, ayah mengajarinya tentang investasi saham, dan aku berbagi dengannya segalanya. Kamarku, pakaianku, rahasiaku. Maya tumbuh menjadi gadis yang ceria, pintar, dan sangat santun. Ia memanggil ayah dan ibuku dengan sebutan yang sama sepertiku. Ia bukan lagi tamu, ia adalah arini kedua di rumah ini. Kebahagiaanku terasa lengkap. Lalu, Bagas masuk ke dalam hidupku. Aku mengenalkan Bagas pada Maya di kantin sekolah. "Mei, kenalin, ini Bagas, pacar aku," kataku dengan bangga. "Gas, ini Maya, saudari aku." Aku ingat tatapan pertama mereka. Bagas tersenyum ramah, dan Maya tersipu malu. Mereka berjabat tangan, dan sejak saat itu, lingkaran persahabatan kami terbentuk. Kami menjadi trio yang tak terpisahkan. Belajar bersama, mengerjakan tugas kelompok, hingga nonton film di bioskop pada akhir pekan. Kehadiran Maya tidak pernah membuatku merasa cemburu. Sebaliknya, aku senang Bagas bisa menerima Maya dengan begitu baik. Aku melihatnya sebagai bukti bahwa Bagas tidak hanya mencintaiku, tapi juga mencintai orang-orang yang kusayangi. Ada beberapa momen, potongan-potongan kenangan, yang jika kupikirkan sekarang, terasa seperti sebuah pertanda. Suatu kali saat kami berkemah di puncak, udara malam begitu dingin. Aku sudah memakai jaket tebal, sementara Maya hanya memakai sweater tipis dan tampak menggigil. Sebelum aku sempat menawarkan syalku, Bagas sudah lebih dulu melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Maya. "Pakai ini, Mei. Nanti kamu sakit," katanya lembut. Maya menatapnya dengan pandangan yang saat itu kuartikan sebagai rasa terima kasih. Aku bahkan sempat menggoda mereka, "Wah, pacarku perhatian sekali ya sama adik iparnya." Mereka hanya tertawa. Di lain waktu, saat kami sedang mengerjakan tugas di rumahku,
Aku dan Maya terlibat perdebatan kecil tentang konsep desain. Bagas, yang sedang membaca buku di sofa, tiba-tiba angkat bicara dan membela argumen Maya. Aku setuju dengan Maya, Rin. Logikanya lebih masuk akal. Aku sedikit merajuk saat itu, tapi hanya sebatas candaan. Aku tak pernah berpikir lebih jauh. Bagiku, itu semua adalah dinamika persahabatan yang wajar. Aku terlalu buta oleh kebahagiaan, terlalu percaya pada benteng kokoh yang kubangun di atas fondasi cinta dan persahabatan. Arini, sudah waktunya. Suara ayah membawaku kembali ke masa kini. Beliau berdiri gagah di ambang pintu, matanya memancarkan kebanggaan dan keharuan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatanku, lalu bangkit berdiri. Dengan diapit oleh ayah dan ibu, serta Maya yang setia memegangi ekor kebayaku, aku berjalan menuruni tangga, menuju mobil pengantin yang akan membawaku ke babak baru dalam hidupku. Prosesi akad nikah berjalan dengan hikmat dan lancar. Aku duduk bersimpuh di samping Bagas, dipisahkan oleh meja kecil tempat penghulu dan para saksi berada. Aku bisa merasakan ketegangan dari tubuh Bagas, tapi aku menganggapnya sebagai gugup yang wajar. Saat tangannya menjabat tangan wali nikahku, ayah, aku menahan napas. Saya terima nikah dan kawinnya Arini Sekar Prameswari binti Adam Prawira dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Satu tarikan napas. Suara Bagas terdengar mantap dan lantang. Gema suara saksi dan seluruh tamu undangan yang hadir terasa seperti musik paling merdu di telingaku. Air mataku luruh, kali ini murni air mata kebahagiaan. Aku resmi menjadi istri Bagaskara. Saat aku mencium tangannya untuk pertama kali sebagai seorang istri, ia balas mencium keningku dengan begitu lembut, begitu lama. Aku mencintaimu, istriku, bisiknya. Aku memejamkan mata, merekam momen itu dalam hati. Di sudut mataku, aku bisa melihat Maya berdiri di belakangku. Ia tersenyum lebar, bertepuk tangan seperti yang lainnya. Tapi saat mata kami bertemu sekilas, aku melihat sebutir air mata kembali lolos dari pelupuknya. Air mata yang dengan cepat ia seka. Dia pasti sangat terharu, batinku, lagi-lagi menepis segala firasat aneh. Malam harinya, setelah melewati resepsi yang megah dan melelahkan, kami akhirnya tiba di rumah baru kami. Sebuah rumah modern minimalis di kawasan elit, hadiah pernikahan dari ayah dan ibu. Maya ikut bersama kami, dengan alasan untuk membantuku beres-beres dan menemaniku selama beberapa hari ke depan sebelum ia kembali ke paviliun di rumah orang tuaku. Aku sangat bersyukur atas perhatiannya. Energi di tubuhku seakan terkuras habis. Adrenalin yang menopangku sepanjang hari kini lenyap tak bersisa. Aku bahkan terlalu lelah untuk sekadar mengagumi kamar utama kami yang telah dihias dengan taburan kelopak mawar. Bagas dengan sabar membantuku melepaskan puluhan jepit dari sanggulku. Terima kasih untuk hari ini, sayang. Kamu membuatku jadi pria paling bahagia, ucapnya sambil memijat pelan bahuku. Aku yang seharusnya berterima kasih, balasku, menyandarkan kepalaku di dadanya. Aku mencintaimu, Bagas. Kami tidak melakukan apa yang biasanya dilakukan pasangan di malam pertama mereka. Kami hanya berpelukan, terlalu lelah untuk hal lain, dan akhirnya tertidur dalam hitungan menit. Namun, tidurku tidak nyenyak. Di tengah malam, entah jam berapa, aku terbangun karena rasa haus. Aku meraba sisi lain tempat tidur. Kosong dan dingin. Aku membuka mata. Kamar gelap, hanya sedikit cahaya bulan yang menyusup masuk. Bagas tidak ada di sampingku. Sayang, panggilku pelan. Tak ada sahutan. Mungkin dia di kamar mandi, pikirku. Tapi pintu kamar mandi sedikit terbuka, dan di dalamnya gelap gulita. Rasa kantukku langsung menguap, digantikan oleh sejumput keresahan. Aku bangkit dari tempat tidur, mengenakan kimono satin yang tersampir di kursi, lalu berjalan keluar kamar. Rumah terasa sunyi senyap. Aku menyalakan lampu ruang tengah. Kosong. Aku berjalan ke dapur, menuang segelas air putih, dan meminumnya perlahan, telingaku awas mendengarkan suara sekecil apapun. Tidak ada. Di mana Bagas? Aku berjalan kembali menuju kamar tidur kami. Langkahku terhenti tepat di depan pintu kamar tamu, kamar tempat Maya menginap. Pintu itu tidak tertutup rapat. Dari celah sempit itu, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara.
Sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Rintihan tertahan, diikuti oleh suara derit ranjang yang pelan dan ritmis. Jantungku seketika berdebar kencang, memompa darah dengan begitu cepat hingga telingaku berdenging. Suara apa itu? Apa Maya sakit? Menggigil? Lalu aku mendengarnya lagi. Sebuah desahan panjang, yang entah kenapa terdengar familiar. Desahan yang syarat akan kenikmatan. Sebuah pikiran yang begitu busuk, begitu mengerikan, menyelinap masuk ke dalam benakku. Pikiran yang langsung kutepis dengan sekuat tenaga. Tidak, tidak mungkin. Itu Maya, saudariku. Dan itu tidak mungkin Bagas. Aku pasti salah dengar. Aku kelelahan. Ini pasti hanya imajinasiku. Aku terlalu banyak menonton film drama. Aku ingin sekali membuka pintu itu, membuktikan bahwa kecurigaan gilaku salah. Tapi kakiku seolah terpaku di lantai. Aku takut. Aku sangat takut pada kebenaran yang mungkin menamparku di baliknya. Aku memilih untuk menjadi pengecut. Dengan langkah gemetar, aku memaksa diriku untuk berbalik, berjalan kembali ke kamar tidurku secepat mungkin tanpa menimbulkan suara. Aku mematikan lampu ruang tengah, membuat seisi rumah kembali gelap, seolah kegelapan bisa menyembunyikan kebenaran. Aku merebahkan diri di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepalaku. Aku memejamkan mata rapat-rapat, mencoba mengatur napas yang memburu. Aku meyakinkan diriku berulang kali bahwa aku hanya berhalusinasi. Bagas mungkin sedang di taman belakang, mencari udara segar. Dan suara di kamar Maya mungkin hanya suara dari film yang ia tonton di laptopnya. Ya, pasti begitu. Setengah jam kemudian, aku merasakan sisi lain tempat tidur bergerak. Pintu kamar dibuka dan ditutup dengan sangat pelan. Bagas kembali. Ia menyelinap masuk ke dalam selimut, tubuhnya terasa hangat. Aku bisa mencium aroma samar parfum wanita yang bukan milikku, menempel tipis di kulitnya. Mungkin sisa pelukan dari tamu wanita di resepsi tadi, kataku pada diriku sendiri. Ia mengira aku sudah tidur. Aku merasakan kecupan ringan di puncak kepalaku. Aku terus berpura-pura terlelap, membiarkan kebohongan pertama di malam pertama pernikahan kami mengendap di dasar hatiku. Aku memilih untuk percaya pada dongeng indah yang kubangun sendiri, karena mengakui retakan pertama di malam suci ini terasa terlalu menyakitkan. Matahari pagi menembus kelopak mataku, memaksaku untuk terbangun dari tidur yang sama sekali tidak bisa disebut nyenyak. Selama beberapa jam terakhir, aku hanya terombang-ambing di antara kesadaran dan mimpi buruk yang samar-samar. Kepalaku terasa berat, dan ada kekosongan aneh di rongga dadaku, sisa dari keresahan semalam yang sengaja kutekan dalam-dalam. Di sampingku, Bagas masih tertidur pulas, wajahnya terlihat damai dan tanpa dosa. Melihatnya seperti itu, sebagian diriku merasa konyol. Bagaimana mungkin aku bisa mencurigai pria ini? Pria yang sama yang menulis puisi cinta untukku di hari ulang tahunku, pria yang sama yang menangis haru saat ayah memberikan restu padanya. Aku bangkit sepelan mungkin, tidak ingin membangunkannya. Saat kakiku menjejak lantai dingin, serpihan kejadian semalam kembali berkelebat. Ranjang yang kosong, suara rintihan dari kamar tamu, aroma parfum asing yang samar. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusirnya. Itu hanya imajinasimu, Arini. Kau hanya kelelahan. Aku berjalan menuju dapur untuk membuat kopi. Saat melewati ruang makan, aku melihat Maya sudah duduk di sana, secangkir teh hangat mengepul di hadapannya. Ia tampak segar, wajahnya cerah, dan ia menyapaku dengan senyum lebar seolah tidak ada beban apapun di dunia. Pagi, pengantin baru, sapanya ceria. Bagaimana tidurmu? Nyenyak? Pertanyaan itu terasa seperti tamparan tak terlihat. Aku memaksakan seulas senyum. Pagi, Mei. Lumayan, hanya sedikit kelelahan. Aku mengamati wajahnya lekat-lekat, mencari jejak kebohongan, jejak rasa bersalah, apapun. Tapi tidak ada. Wajahnya bersih seperti kanvas putih. Apa aku benar-benar sudah gila? Aku buatkan teh. Mau? Tawarnya, menunjuk teko di atas meja. Kopi saja? Jawabku, melangkah ke dapur dan mulai menyibukkan diri dengan mesin pembuat kopi. Keheningan di antara kami terasa berbeda pagi ini. Biasanya, kami akan mengobrol tanpa henti,
menertawakan hal-hal sepele. Tapi pagi ini, ada dinding tak kasat mata yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Dinding yang kubangun dari kecurigaanku sendiri. Semalam, kamu tidur nyenyak? Tanyaku, mencoba terdengar sesantai mungkin sambil menuang air panas ke cangkir. Jantungku berdebar menanti jawabannya. Nyenyak sekali, jawabnya cepat. Mungkin karena kasurnya baru dan empuk, hehe. Aku bahkan tidak bermimpi apa-apa. Kenapa memangnya, Rin? Tidak apa-apa, sahutku. Kukira aku sempat mendengar suara dari kamarmu, mungkin kamu mengigau. Ia tertawa kecil. Masa, sih? Mungkin saja. Maaf ya kalau mengganggu. Aku kadang memang suka begitu kalau terlalu lelah. Jawabannya begitu polos, begitu masuk akal. Lagi-lagi, aku merasa seperti orang bodoh yang paranoid. Aku menghirup aroma kopi dalam-dalam, berharap kafein bisa menjernihkan pikiran dan menenangkan hatiku yang kacau. Saat aku bergabung dengannya di meja makan, Bagas keluar dari kamar, sudah rapi dengan kaos dan celana pendek. Ia berjalan ke arahku, mengecup puncak kepalaku, lalu duduk di kursi di sebelahku. Pagi, sayang. Pagi, Mei, sapanya dengan suara serak khas bangun tidur. Pagi, Kak Bagas, balas Maya. Pemandangan itu terlihat begitu normal, begitu domestik. Suami istri yang baru menikah sarapan bersama sahabat mereka. Tapi bagiku, setiap interaksi kecil di antara mereka kini berada di bawah mikroskop pengamatanku. Cara Bagas tersenyum pada Maya saat ia mengangsurkan selai, cara mata mereka bertemu sekilas sedikit lebih lama dari yang seharusnya saat membicarakan berita di televisi. Semuanya terasa seperti kode rahasia yang tidak bisa kupecahkan. Selama beberapa minggu pertama pernikahan kami, aku mencoba sekuat tenaga untuk hidup dalam penyangkalan. Aku meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah post-wedding blues, efek dari perubahan besar dalam hidupku. Maya akhirnya kembali ke pavilion di rumah orang tuaku, memberiku dan Bagas ruang yang kami butuhkan sebagai pasangan baru. Kepergiannya sedikit meredakan keteganganku. Aku dan Bagas menjalani hari-hari kami seperti pasangan normal. Ia akan berangkat kerja di pagi hari ke perusahaan ayah, dan aku menyibukkan diri sebagai desainer interior lepas, mengerjakan proyek-proyek kecil dari rumah. Malam hari, kami akan makan malam bersama, menonton film, dan bercinta. Bagas selalu bersikap manis dan penuh perhatian. Ia akan memujiku, membawakanku bunga tanpa alasan, dan memelukku saat tidur. Aku sangat ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Aku membenamkan diriku dalam ilusi kebahagiaan itu, karena alternatifnya terlalu menakutkan untuk dihadapi. Namun, kebenaran memiliki caranya sendiri untuk merembes melalui celah-celah penyangkalan, setetes demi setetes, hingga akhirnya menjadi banjir yang tak terbendung. Retakan pertama yang sesungguhnya muncul sekitar sebulan setelah pernikahan kami. Bagas dan Maya, yang bekerja di divisi yang berbeda namun masih dalam satu gedung kantor, mulai menunjukkan pola yang aneh. Mereka sering pulang bersama. Awalnya, alasannya selalu logis. Tadi di jalan macet parah, Rin. Untung aku bareng Maya, jadi ada teman ngobrol, kata Bagas suatu sore saat mereka tiba di rumah hampir jam 8 malam. Iya, Kat. Mobilku lagi di bengkel, jadi aku nebeng Kat Bagas dulu, timpal Maya di lain waktu saat ia mampir ke rumah kami sepulang kerja. Aku mencoba untuk tidak mempermasalahkannya. Tentu saja wajar jika mereka pulang bersama, mereka kan rekan kerja dan sudah seperti keluarga. Menghemat bensin, mengurangi stres di jalan. Masuk akal. Tapi frekuensinya semakin sering. Terkadang, Bagas akan meneleponku sore hari. Sayang, aku kayaknya lembur malam ini. Ada laporan mendadak yang harus selesai besok pagi, katanya dengan nada lelah. Oh, baiklah. Mau aku antarkan makan malam? Tawarku. Tidak usah, repot-repot. Aku bisa pesan online. Kebetulan Maya juga lembur, jadi aku ada teman, tambahnya, seolah itu adalah informasi yang tidak penting. Tapi bagiku, informasi itu penting. Sangat penting. Kenapa ia selalu menyebut nama Maya? Kenapa mereka selalu kebetulan lembur bersama? Perusahaan ayah adalah perusahaan besar dengan ratusan karyawan. Peluang mereka berdua dari divisi yang berbeda untuk selalu mendapatkan tugas lembur di hari yang sama terasa terlalu kecil untuk disebut sebagai kebetulan.
Kecurigaan membuatku melakukan hal yang tidak pernah kubayangkan akan kulakukan. Aku mulai memeriksa ponsel Bagas. Aku merasa sangat bersalah, seperti pengkhianat yang melanggar privasi suaminya sendiri. Tapi dorongan untuk mencari tahu kebenaran jauh lebih kuat. Setiap malam, setelah memastikan ia tertidur pulas, aku akan mengambil ponselnya dari nakas dengan tangan gemetar. Aku membuka aplikasi pesannya, jantungku berdebar kencang setiap kali melihat notifikasi baru. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Tidak ada pesan mesra, tidak ada panggilan rahasia dari Maya. Riwayat obrolan mereka tampak normal, hanya membahas seputar pekerjaan atau hal-hal sepele tentang keluarga. Begitu pula di media sosialnya. Mereka bersih. Terlalu bersih. Seolah mereka tahu aku akan memeriksa dan sengaja membersihkan jejak mereka. Atau, kemungkinan lainnya, aku memang sudah gila dan tidak ada apa-apa di antara mereka. Aku lebih berharap pada kemungkinan kedua. Suatu akhir pekan, aku, Bagas, dan Maya pergi ke sebuah pusat perbelanjaan. Ini adalah ritual lama kami yang coba kami hidupkan kembali. Saat kami sedang melihat-lihat di sebuah toko pakaian, aku memutuskan untuk mencoba sebuah gaun. Aku ke kamar pas dulu, ya. Tolong pegangin tasku, kataku pada Bagas. Aku temani Arini saja, sahut Maya cepat. Kamu tunggu di sini saja, Kak. Biar tidak bosan. Bagas mengangguk dan duduk di sofa yang tersedia. Saat aku dan Maya berada di dalam kamar pas, aku baru sadar ponselku tertinggal di dalam tas yang dipegang Bagas. Mei, tolong ambilin ponselku dong di tas. Aku mau foto gaun ini buat lihat hasilnya, pintaku. Maya mengangguk dan keluar. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan ponselku di tangannya. Aku tidak berpikir apa-apa saat itu. Aku mengambil beberapa foto, memutuskan untuk tidak membeli gaun itu, lalu kami keluar dari kamar pas. Malam harinya, saat aku sedang mengisi daya ponselku, sebuah notifikasi aneh muncul di layar. Sinkronisasi foto dari perangkat lain selesai. Aku mengerutkan kening. Sinkronisasi apa? Aku membuka galeri fotoku dan hatiku mencelos. Di sana, di antara foto-foto gaun yang kuambil di kamar pas tadi siang, ada beberapa foto yang bukan aku yang mengambilnya. Foto-foto itu adalah hasil selfie. Foto Bagas dan Maya. Mereka mengambilnya saat aku berada di dalam kamar pas. Dalam foto pertama, mereka tersenyum biasa ke kamera. Tapi di foto kedua, Bagas merangkul bahu Maya, dan mereka saling menatap dengan senyum penuh arti. Dan yang paling membuat dadaku sesak adalah foto ketiga. Itu bukan selfie. Sepertinya diambil oleh Maya, menunjukkan tangannya yang sedang menggenggam erat tangan Bagas di atas sofa toko. Genggaman tangan yang tersembunyi, yang tidak akan pernah kulihat. Napasku tercekat. Jadi, saat Maya keluar dari kamar pas untuk mengambilkan ponselku, mereka menyempatkan diri untuk mengabadikan momen terlarang mereka, menggunakan ponselku. Entah karena kecerobohan atau kesengajaan, mereka lupa menghapusnya, dan fitur sinkronisasi otomatis di ponselku telah mengkhianati mereka. Tanganku gemetar hebat saat aku menatap bukti digital itu. Ini bukan lagi imajinasiku. Ini nyata. Rasa sakit yang tajam menghantamku, begitu kuat hingga aku harus duduk di tepi tempat tidur untuk menopang tubuhku yang tiba-tiba lemas. Mereka pikir aku bodoh. Mereka bermain api tepat di bawah hidungku, tersenyum manis di depanku seolah tidak terjadi apa-apa, sementara di belakangku mereka saling menggenggam tangan dan bertukar pandang penuh makna. Kemarahan yang dingin mulai merayap naik, menggantikan rasa sakit. Aku tidak langsung mengkonfrontasi mereka. Tidak. Itu akan terlalu mudah. Mereka akan menyangkalnya, mengatakan itu hanya foto iseng antar sahabat, dan aku akan terlihat seperti istri pencemburu yang berlebihan. Aku butuh lebih dari ini. Aku butuh bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Malam itu, aku menyimpan foto-foto itu ke dalam folder tersembunyi, lalu menghapusnya dari galeri utama. Aku kembali tidur di samping Bagas, tapi kali ini, aku tidak lagi melihatnya sebagai suami yang kucintai. Aku melihatnya sebagai orang asing, seorang musuh yang tidur di ranjang yang sama denganku. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk merencanakan langkahku selanjutnya. Mulai hari itu, aku berubah. Di depan mereka, aku tetap menjadi Arini yang ceria dan sedikit naif.
Aku akan tertawa mendengar lelucon mereka, bertanya tentang hari mereka di kantor, dan bahkan sesekali mengajak Maya menginap di akhir pekan. Aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku menjadi aktris terbaik dalam drama yang kutulis sendiri. Tapi di dalam hati, aku adalah seorang detektif yang sedang mengumpulkan kepingan puzzle pengkhianatan mereka. Aku menjadi lebih jeli. Aku memperhatikan bagaimana Maya selalu tahu merek kopi kesukaan Bagas tanpa bertanya, bagaimana Bagas secara refleks akan mengambilkan sambal lebih untuk Maya karena tahu ia suka pedas, detail-detail kecil yang seharusnya hanya diketahui oleh seorang istri. Aku bahkan memasang aplikasi pelacak lokasi di ponsel Bagas secara diam-diam. Dan apa yang kutemukan semakin mengkonfirmasi dugaanku. Di hari-hari di mana ia mengaku lembur, lokasi ponselnya seringkali tidak berada di gedung kantor. Terkadang lokasinya berhenti selama 1 atau 2 jam di sebuah hotel melati di pinggir kota, atau di sebuah apartemen sewaan harian yang tidak kukenal. Dan seringkali, setelah dari lokasi mencurigakan itu, lokasinya akan bergerak menuju rumah orang tuaku, tempat di mana paviliun Maya berada, sebelum akhirnya ia pulang ke rumah. Setiap bukti baru yang kutemukan terasa seperti tusukan pisau kecil di hatiku. Sakit, tapi juga memberiku kekuatan. Kekuatan yang lahir dari amarah dan kekecewaan yang membara. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Aku akan membiarkan mereka terus bermain, terus merasa aman dalam kebohongan mereka. Aku akan menunggu saat yang tepat, mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, dan ketika saat itu tiba, aku akan meruntuhkan dunia palsu mereka hingga tak bersisa. Pertunjukan sandiwara ini baru saja dimulai, dan aku bertekad untuk menjadi orang yang menutup tirainya. Waktu berjalan dengan cara yang aneh setelah penemuanku. Hari-hari terasa merangkak begitu lambat, setiap jamnya dipenuhi oleh kewaspadaan yang menguras energi. Namun, minggu-minggu berlalu dalam sekejap, ditandai oleh tumpukan bukti dan kebohongan yang semakin menggunung. Aku telah hidup dalam dualitas ini selama hampir 2 bulan. Di luar, aku adalah Arini, istri yang penuh kasih dan sedikit naif. Di dalam, aku adalah seorang hakim yang dingin, yang sedang mengumpulkan bukti untuk menjatuhkan vonis pada 2 orang terdakwa yang sama sekali tidak sadar bahwa mereka sedang diadili. Untuk menjaga sandiwara ini tetap berjalan, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang terasa seperti menyiksa diri sendiri. Aku mengadakan makan malam di rumah kami. Aku mengundang ayah, ibu, dan tentu saja, Maya. Aku ingin melihat mereka semua dalam satu ruangan, di bawah atap rumah yang mereka nodai, dan menyaksikan bagaimana mereka memainkan peran mereka di hadapan orang-orang yang telah memberikan mereka segalanya. Malam itu, aroma masakan, rendang daging kesukaan ayah, udang saus padang favorit Bagas, dan cah kangkung yang selalu disukai Maya, memenuhi udara. Aku menata meja makan dengan cermat, menggunakan set piring porselen terbaik dan menyalakan lilin aromaterapi. Aku ingin menciptakan ilusi kehangatan dan keharmonisan keluarga yang sempurna, sebuah ironi pahit yang hanya aku yang bisa merasakannya. Wah, menantu ayah sekarang sudah jadi koki andal, ya, puji ayah saat beliau tiba dan mencium aroma masakan dari dapur. Aku tersenyum, senyum yang sudah kulatih ratusan kali di depan cermin. Belajar dari ibu, yah. Arini kan harus bisa memanjakan suami. Aku melirik ke arah Bagas yang baru saja menyambut mereka, dan ia tersenyum bangga, merangkul pinggangku seolah kami adalah pasangan paling bahagia di dunia. Sentuhannya terasa seperti sengatan listrik statis, tidak menyenangkan, tapi aku menahannya. Maya tiba beberapa saat kemudian, membawa sebuah parsel buah yang indah. Untuk tuan rumah, katanya sambil tersenyum manis. Ia memelukku, membisikkan, aku kangen suasana seperti ini. Aku hampir tertawa mendengarnya. Suasana seperti apa yang kau rindukan, Maya? Suasana di mana kau bisa menipuku tepat di depan wajahku? Makan malam dimulai. Suasana terasa begitu hangat dan normal hingga membuatku mual. Ayah bercerita tentang rencana ekspansi perusahaan. Ibu mengomentari betapa cantiknya taman kecil di halaman belakang rumah kami. Di tengah semua itu, aku menjadi pengamat yang tajam. Aku memperhatikan bagaimana kaki Bagas dan Maya sesekali bersentuhan di bawah meja, sebuah kontak yang terlalu lama untuk disebut sebuah ketidaksengajaan. Aku melihat bagaimana saat aku bangkit untuk mengambil air minum di dapur, tatapan mereka bertemu di seberang meja, sebuah komunikasi tanpa suara yang penuh makna.
Rendang buatanmu ini enak sekali, Rin. Tapi Kak Bagas lebih suka kalau sedikit lebih pedas, kan? Celetuk Maya tiba-tiba setelah mencicipi rendang buatanku. Hening sejenak. Celetukan itu tampak polos, sebuah komentar dari seseorang yang mengenal baik selera orang lain. Tapi bagiku, itu adalah sebuah pelanggaran. Itu adalah klaim atas pengetahuannya yang intim tentang suamiku, sesuatu yang seharusnya menjadi domainku. Aku menatapnya, senyumku tidak goyah sedikit pun. Oh, begitu ya? Terima kasih sudah memberitahu, Mei. Nanti kalau aku masak lagi, aku tambahkan cabai khusus untuk Bagas. Aku menoleh ke arah suamiku. Benar begitu, sayang? Bagas tampak sedikit salah tingkah. Iya, tapi ini juga sudah enak sekali kok, jawabnya cepat, mencoba menetralisir keadaan. Aku bisa melihat kepanikan sekilas di matanya. Ia sadar Maya telah melakukan kesalahan kecil. Di tengah obrolan, ibu menatap kami bertiga dengan tatapan penuh kasih. Ibu senang sekali melihat kalian bertiga tetap akur dan kompak seperti ini. Maya, kamu itu sudah seperti malaikat pelindung untuk Arini dan Bagas. Selalu ada untuk mereka, selalu menjaga mereka. Terima kasih ya, Enduk. Setiap kata pujian dari ibu terasa seperti sayatan di hatiku. Malaikat pelindung? Wanita ini adalah ular berbisa yang kupelihara di rumahku sendiri. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura terharu. Maya memang yang terbaik, Bu, sahutku pelan, dan aku merasakan Maya menepuk lenganku dengan lembut. Sentuhannya terasa menjijikkan. Tak lama kemudian, giliran ayah yang menimpali, menatap Bagas dengan penuh kebanggaan. Kinerjamu di kantor bagus sekali, Gas. Laporanmu soal proyek properti di Sentul itu sangat impresif. Ayah tidak salah memilih menantu sekaligus manajer andalan. Kalau proyek itu berhasil bulan depan, ayah siapkan bonus besar dan mungkin promosi untukmu. Aku melihat mata Bagas berbinar. Keserakahan dan ambisi terpancar jelas dari sana. Ia mengkhianati putri dari pria yang memegang kunci masa depannya. Betapa bodoh dan serakahnya dia. Terima kasih banyak, Yah. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan dan untuk Arini, jawabnya dengan begitu sopan dan meyakinkan. Perutku bergejolak mendengarnya menyebut namaku. Saat itulah sebuah ide terlintas di benakku. Sebuah tes kecil untuk melihat reaksi mereka. Setelah hidangan penutup disajikan, aku berkata dengan nada sesantai mungkin, "Oh iya, aku dengar ayah mau ada perjalanan bisnis ke Singapura ya minggu depan? Untuk finalisasi kerjasama dengan investor di sana. Katanya ayah mau ajak satu manajer kepercayaan untuk ikut." Aku melemparkan umpan itu ke tengah meja dan memperhatikan dengan saksama. Seperti yang kuduga, mata Bagas dan Maya langsung bertemu selama sepersekian detik. Sebuah kilat harapan dan antisipasi yang coba mereka sembunyikan. Tentu saja. Perjalanan bisnis ayah ke luar negeri akan menjadi alibi yang sempurna bagi Bagas. Dan bagi Maya, itu berarti waktu bebas selama beberapa hari tanpa ada aku atau orang tuaku yang mengawasi. Ayah menyesap kopinya. Betul. Ayah masih menimbang-nimbang siapa yang paling pas untuk diajak. Tapi kemungkinan besar memang Bagas. Dia yang paling paham detail proyeknya. Aku melihat senyum kemenangan yang coba ditahan di bibir Maya. Ia menunduk, berpura-pura menyendok pudingnya, tapi aku tahu persis apa yang ada di pikirannya. Malam itu, aku mendapatkan semua jawaban yang kubutuhkan. Mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka terlalu nyaman dan terlalu percaya diri dalam permainan mereka. Setelah ayah, ibu, dan Maya pulang, suasana di rumah menjadi sunyi. Aku mulai membereskan piring-piring kotor di meja makan, bergerak seperti robot. Tiba-tiba, sepasang lengan melingkar di pinggangku dari belakang. Tubuh Bagas menempel di punggungku. Terima kasih untuk makan malamnya, sayang. Semuanya sempurna, bisiknya di telingaku. Napasnya yang hangat di leherku, yang dulu selalu membuatku merinding karena cinta, kini membuatku jijik. Sentuhannya terasa seperti tangan seekor laba-laba beracun. Aku menegang seketika, seluruh ototku kaku. Aku tidak bisa menahannya. Aku melepaskan diri dari pelukannya dengan sedikit kasar. Aku capek, kataku singkat, tanpa menoleh padanya. Ia terdiam, sepertinya terkejut dengan reaksiku. Kamu kenapa? Kok aneh malam ini?
Apa ada yang salah? Tanyanya, nadanya terdengar khawatir, sebuah kekhawatiran palsu. Inilah saatnya. Aku bisa saja berbalik, melemparkan semua bukti yang kumiliki ke wajahnya, dan mengakhiri semuanya malam ini juga. Tapi aku menahan diri. Belum. Buktiku masih berupa data digital dan intuisi. Aku butuh sesuatu yang lebih, sesuatu yang absolut, sesuatu yang bisa membungkam semua penyangkalan mereka untuk selamanya. Aku berbalik menghadapnya, memaksakan seulas senyum lelah. Maaf, aku tidak bermaksud kasar. Aku hanya benar-benar kecapean. Menyiapkan semuanya sendirian ternyata cukup menguras tenaga. Ditambah lagi aku sedang banyak pikiran soal proyek desain interior untuk sebuah kafe baru. Wajahnya kembali rileks. Ia mengelus pipiku. Ya sudah, kamu istirahat saja. Biar aku yang selesaikan ini. Ia begitu mudah percaya. Arogansinya membuatnya buta. Ia terlalu yakin bahwa aku masih Arini yang dulu, yang memujanya tanpa syarat. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur memunggunginya, sebuah rencana mulai terbentuk dengan sangat jelas di kepalaku. Rencana untuk sebuah penangkapan. 2 hari kemudian, aku menemukan kesempatan emas itu. Ayah memberitahu bahwa nenek di desa sedang sakit dan orang tuaku akan pergi ke sana selama akhir pekan, dari Jumat sore hingga Minggu malam. Ini dia. Panggung utamaku telah siap. Aku segera menyusun alibiku. Malam itu, aku berkata pada Bagas dengan nada kecewa, "Sayang, aku ada kabar buruk." Klien kafe yang kuceritakan itu, ternyata mereka mengadakan workshop wajib untuk semua desainer yang terlibat. Acaranya di sebuah villa di puncak, dari Jumat sore sampai Minggu siang. Aku harus ikut. Aku menatap wajahnya saat menyampaikan berita itu. Ia berhasil menampilkan ekspresi kecewa yang meyakinkan. Ya, kok bisa pas banget waktunya sama ayah? Dan ibu pergi, sih? Jadi akhir pekan ini kita masing-masing, dong. Kamu sendirian di puncak, aku sendirian di rumah. Iya, maaf ya, kataku, berpura-pura sedih. Tapi aku tidak melewatkan kilat yang menyala di matanya. Itu bukan kilat kekecewaan. Itu adalah kilat kesempatan. Umpan yang kulemparkan telah ditelannya bulat-bulat. Keesokan harinya, saat jam makan siang di kantor, aku pergi ke sebuah toko elektronik. Aku keluar dari sana dengan sebuah kantong kertas berisi 3 buah kamera pengintai berukuran sangat kecil, lengkap dengan kualitas rekaman video definisi tinggi dan sensor gerak. Malam sebelum akhir pekan itu, saat Bagas sedang mandi, aku bergerak cepat. 1 kamera kusembunyikan di antara hiasan bunga kering di atas lemari di kamar tidur utama kami, lensanya mengarah lurus ke tempat tidur. 1 lagi kusembunyikan di balik jam digital di ruang keluarga. Yang terakhir, kutaruh di dalam pot tanaman hias palsu di teras belakang. Semuanya terhubung dengan aplikasi di ponselku. Jumat sore, aku berkemas dengan sebuah koper kecil, memeluk dan mencium Bagas seolah aku akan benar-benar pergi jauh. Hati-hati di jalannya, sayang. Nanti kabari kalau sudah sampai, katanya, melambaikan tangan saat aku masuk ke dalam mobil. Kamu juga hati-hati di rumah sendirian, balasku, tersenyum. Sendirian? Aku ragu. Aku tidak pergi ke puncak. Aku mengendarai mobilku ke sebuah hotel kecil yang tak jauh dari kompleks perumahanku. Dari kamar hotel yang anonim itu, aku membuka laptopku, menyambungkannya dengan sistem kamera di rumah. Aku menatap layar yang menampilkan gambar dari 3 sudut rumahku yang sunyi. Kini, aku bukan lagi seorang istri. Aku adalah seorang pemburu yang sedang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap. Dan aku tahu, aku tidak akan menunggu lama. Kamar hotel nomor 307 terasa dingin dan steril. Udara dari pendingin ruangan berembus pelan, menciptakan desau monoton yang kontras dengan badai di dalam kepalaku. Di luar jendela, langit Jakarta mulai berubah warna dari oranye senja menjadi ungu pekat, dihiasi kerlip lampu gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Pemandangan itu begitu indah, sebuah potret kemegahan kota yang ironisnya menjadi latar bagi kehancuran duniaku yang paling privat. Aku duduk di kursi kerja yang tidak nyaman, punggungku kaku, mataku terpaku pada layar laptop di hadapanku. Layar itu terbagi menjadi 3 kotak kecil, menampilkan siaran langsung dari 3 sudut berbeda di rumahku. Ruang keluarga yang luas, teras belakang yang temaram, dan sudut paling menyakitkan,
kamar tidur utama kami. Tempat tidur king size dengan spray sutra berwarna gading yang kupilih sendiri tampak begitu besar dan kosong. Sebuah panggung yang menunggu para aktor utamanya naik. Sudah 2 jam sejak aku meninggalkan rumah. 2 jam yang terasa seperti seumur hidup. Perutku melilit, bukan karena lapar, tapi karena campuran aneh antara kecemasan, amarah, dan antisipasi yang dingin. Aku bukan lagi Arini yang menangis diam-diam di malam hari. Wanita yang duduk di kamar hotel ini adalah orang asing, seorang ahli strategi yang sedang mengamati medan perang dari kejauhan. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja, berdenyut seperti luka yang diberi garam. Tapi di atas rasa sakit itu, telah tumbuh lapisan baja yang keras. Sebuah tekad untuk melihat kebenaran, betapapun brutalnya, dan untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Ponselku bergetar di atas meja. Nama, suamiku, muncul di layar. Aku menarik napas dalam-dalam, menyusun suaraku agar terdengar normal, sedikit lelah karena perjalanan. Halo, sayang, sapaku. Hei, sudah sampai? Suara Bagas terdengar dari seberang. Tulus dan penuh perhatian. Betapa hebatnya dia berakting. Sudah, ini baru saja selesai check-in dan masuk kamar. Lumayan juga macetnya di atas tadi, jawabku, mengarang cerita dengan lancar. Di layar laptop, aku bisa melihatnya sedang berjalan mondar-mandir di ruang keluarga sambil meneleponku, hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Ia tampak persis seperti suami yang kesepian. Syukurlah kalau sudah sampai dengan selamat. Kamu jangan lupa makan malam, ya. Jangan terlalu capek juga di sana, katanya. Rumah sepi banget tanpamu. Kalimat terakhir itu membuatku ingin tertawa terbahak-bahak. Sepi, katamu? Tunggu saja beberapa saat lagi. Iya, kamu juga ya? Jangan lupa kunci semua pintu. Kalau mau makan, pesan saja, jangan masak, nanti merepotkan, balasku, memainkan peranku sebagai istri yang perhatian. Pasti, sayang. Ya sudah, kamu istirahat ya? Love you. Love you too, jawabku, lalu menutup telepon. Kata-kata cinta itu keluar dari mulutku terasa seperti racun. Aku menatap layar, melihat Bagas meletakkan ponselnya, lalu berjalan ke arah dapur. Ia kembali dengan sekaleng bir, menyalakan televisi dengan volume keras, dan merebahkan diri di sofa. Ia tampak santai, seolah benar-benar akan menghabiskan akhir pekannya sendirian. Ia sedang menunggu. Sama sepertiku. Waktu terus berjalan. Jarum jam di pojok layar laptop menunjukkan pukul 8 malam. Bagas sudah menghabiskan 2 kaleng bir. Ia sesekali memeriksa ponselnya, wajahnya tampak sedikit tidak sabar. Dan kemudian, bel rumah berbunyi. Aku menegakkan posisi dudukku. Jantungku mulai berdebar lebih kencang. Di layar yang menampilkan teras depan, sebuah sudut yang tidak kutaruh kamera tapi bisa kudengar suaranya, terdengar suara gerbang dibuka, lalu ditutup. Bagas bangkit dari sofa, berjalan cepat ke pintu depan, dan membukanya. Sesosok wanita melangkah masuk ke dalam ruang keluarga, langsung masuk ke dalam jangkauan kamera pertamaku. Maya. Ia tidak datang dengan sembunyi-sembunyi. Ia datang dengan senyum lebar, membawa sebuah kantong kertas berisi makanan. Ia mengenakan gaun santai yang manis, rambutnya digerai, dan riasannya tipis namun segar. Ia tampak seperti seorang kekasih yang datang untuk kencan malam yang nyaman di rumah. Lama banget bukain pintunya, rengek Maya manja, sambil menyerahkan kantong makanan itu pada Bagas. Bagas tertawa. Ia mengambil kantong itu, meletakkannya di meja, lalu tanpa ragu menarik Maya ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat, begitu erat, lalu mencium bibirnya. Bukan ciuman singkat dan terburu-buru. Itu adalah ciuman yang dalam, penuh gairah, dan kerinduan. Ciuman antara 2 orang yang merasa akhirnya bebas setelah sekian lama terkekang. Aku menatap adegan itu dengan napas tertahan. Satu hal jika hanya curiga, tapi melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, bahkan hanya melalui layar, rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas jantungku hingga hancur berkeping-keping. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tapi aku menyekanya dengan kasar. Jangan sekarang. Aku tidak boleh lemah sekarang. Aku menekan tombol rekam di aplikasi kameraku. Arini sudah telepon? Tanya Maya setelah mereka melepaskan ciuman mereka. Sudah,
Tadi pas baru sampai. Aman. Dia percaya 100%, jawab Bagas, senyum kemenangan tersungging di bibirnya. Ia menuntun Maya untuk duduk di sofa, di tempat yang sama di mana ia sering duduk di sampingku. Baguslah, kata Maya lega. Aku tidak tahan lagi harus terus berpura-pura di depannya. Rasanya bersalah, tapi sekaligus menyenangkan. Sama, timpal Bagas. Ia membuka kantong makanan, mengeluarkan beberapa kotak berisi sushi, makanan favorit Maya. Aku sudah tidak sabar menunggu akhir pekan ini. Hanya kita berdua, tanpa harus waspada, tanpa harus berbohong. Mereka mulai makan, saling menyuapi, tertawa, dan bercanda. Mereka membicarakan tentang rekan kerja di kantor, tentang film baru yang ingin mereka tonton, tentang rencana liburan impian mereka ke Jepang, sebuah mimpi yang dulu sering kubicarakan dengan Bagas. Kini, mimpi itu ia diskusikan dengan wanita lain. Menurutmu, kapan waktu yang tepat untuk memberitahu Arini? Tanya Maya di sela-sela makannya. Pertanyaan itu membuatku membeku. Jadi, mereka punya rencana. Bagas terdiam sejenak, mengunyah makanannya perlahan. Nanti. Setelah proyek di Sentul itu selesai dan aku dapat promosi dari ayah. Posisiku harus aman dulu. Kalau aku sudah jadi direktur, ayah tidak akan bisa mendepakku begitu saja, bahkan jika Arini meminta cerai. Kita harus pintar, Mei. Aku ternganga tak percaya. Jadi ini semua adalah bagian dari rencana jangka panjangnya. Memanfaatkan aku dan ayah untuk naik jabatan, mengamankan posisinya, lalu mencampakkanku jika waktunya sudah tepat. Dia bukan hanya seorang pengkhianat, dia adalah parasit berdarah dingin. Tapi aku tidak mau selamanya jadi yang kedua. Gas, renget Maya lagi. Aku lelah sembunyi-sembunyi. Aku ingin menikah denganmu, punya anak. Membangun keluarga yang nyata. Bagas mengelus pipinya dengan lembut. Sabar, sayang. Sedikit lagi. Setelah posisiku kuat, aku akan ceraikan Arini. Kita akan menikah. Aku janji. Toh, dia itu terlalu polos, tidak akan pernah curiga. Dia terlalu mencintaiku. Kalimat terakhir itu adalah penghinaan terbesar. Terlalu polos. Terlalu mencintaiku. Ia menggunakan cintaku dan kepercayaanku sebagai senjata untuk menipuku, sebagai tameng untuk perselingkuhannya. Amarah yang tadinya dingin kini mulai mendidih, membakar setiap sel di tubuhku. Setelah makan, mereka pindah ke teras belakang. Kamera keduaku menangkap gambar mereka duduk di ayunan rotan, dengan segelas anggur di tangan masing-masing. Mereka berbicara lebih pelan di sana, tapi mikrofon sensitif di kamera masih bisa menangkap percakapan mereka. Mereka mengenang kembali awal mula hubungan mereka. Aku masih ingat pertama kali kamu menciumku, kata Maya sambil terkikik. Di parkiran bioskop, setelah kita nonton bertiga sama Arini. Dia masuk duluan ke mobil, dan kamu tiba-tiba menarik tanganku. Karena aku sudah tidak tahan lagi, balas Bagas. Sejak Arini mengenalkan kita, aku tahu ada yang berbeda denganmu. Kamu lebih hidup, lebih menantang. Dan Arini baik. Dia sempurna. Terlalu sempurna sampai membosankan. Hidup dengannya terasa datar. Bersamamu, aku merasa seperti diriku sendiri. Setiap kata adalah belati yang mereka hujamkan bergantian ke punggungku. Jadi, hubungan ini sudah berlangsung begitu lama. Mungkin sejak SMA. Selama bertahun-tahun aku hidup dalam kebohongan, menjadi bahan tertawaan di belakangku oleh dua orang yang paling kupercaya di dunia. Saudari yang kuangkat dari panti asuhan, dan pria yang kuikrarkan janji di hadapan Tuhan. Aku sudah mendengar cukup. Aku tidak perlu mendengar lebih banyak lagi. Aku melihat mereka bangkit dari ayunan, gelas anggur mereka sudah kosong. Mereka berjalan masuk kembali ke dalam rumah, saling berpelukan mesra. Mereka menaiki tangga, menuju kamar tidur utama. Menuju panggung terakhir mereka malam ini. Tanganku gemetar saat aku mengklik kotak video ketiga di layar laptopku, memperbesarnya hingga memenuhi seluruh layar. Gambar dari kamera yang kusembunyikan di atas lemari kini menjadi satu-satunya fokusku. Mereka masuk ke dalam kamar. Kamar pernikahanku. Mereka tertawa saat melihat taburan kelopak mawar kering yang masih tersisa di beberapa sudut, sisa dari malam pertamaku.
Maya bahkan berputar-putar di tengah kamar, seolah sedang mengklaim teritori barunya. Akhirnya, desahnya, menatap Bagas dengan tatapan lapar. Aku selalu ingin tahu bagaimana rasanya berada di sini bersamamu. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam. Lihat ini, Arini. Kau harus melihat ini. Ini adalah obatmu. Ini adalah penawar dari racun cinta buta yang selama ini menggerogotimu. Aku membuka mata tepat saat Bagas mulai menciumi leher Maya. Aku melihat tangan mereka mulai saling membuka kancing dan resleting. Aku menyaksikan mereka menanggalkan satu persatu helai pakaian mereka, menanggalkan sisa-sisa kepura-puraan terakhir mereka. Dan kemudian, mereka merebahkan diri di atas ranjang pernikahanku. Ranjang tempat aku dan Bagas seharusnya membangun mimpi bersama. Di bawah tatapan dingin dan tak berkedip dari lensa kamera tersembunyi, mereka melakukan pengkhianatan paling puncak, paling intim, dan paling menyakitkan. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam, membiarkan rekaman itu terus berjalan. Wajahku tanpa ekspresi, tapi di dalam, jiwaku sedang terbakar menjadi abu. Setiap detik rekaman itu adalah paku yang kutancapkan di peti mati pernikahan kami. Setelah 15 menit terpanjang dan paling menyiksa dalam hidupku, aku merasa sudah cukup. Aku memiliki semua yang kubutuhkan. Aku menghentikan rekaman itu, dan dengan tangan yang kini terasa begitu stabil, aku menyimpan file video itu ke dalam sebuah folder yang telah kuenkripsi, lalu mengunggahnya ke penyimpanan cloud sebagai cadangan. Selesai. Permainan mereka berakhir di sini. Sekarang, giliranku untuk bergerak. Aku meraih ponselku. Jari-jariku menekan nomor pertama dengan mantap. Bukan ayah. Bukan polisi. Melainkan Pak Sanusi, ketua RT di komplek perumahanku. Telepon berdering 2 kali sebelum diangkat. Malam, Pak RT. Maaf mengganggu. Saya Arini, istrinya Pak Bagas, rumah nomor 27, kataku dengan suara yang anehnya terdengar tenang dan sopan. Saya sedang tidak di rumah, tapi saya baru saja melihat dari CCTV ada 2 orang bukan suami istri sedang melakukan perbuatan asusila di dalam rumah saya. Saya mohon bantuan Bapak untuk datang bersama beberapa petugas keamanan sebagai saksi. Saya tidak ingin ada fitnah. Hening sejenak di seberang sana, terdengar suara Pak RT yang kaget. Baik, Bu Arini. Baik. Saya segera ke sana bersama Hansip. Setelah menutup telepon, aku menarik napas panjang. 1 sudah selesai. Tinggal 1 lagi. Aku mencari kontak, ayah, di ponselku. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang saat melakukan panggilan ini. Ini akan menyakiti hatinya, aku tahu. Tapi dia harus tahu manusia seperti apa yang telah ia sambut ke dalam keluarga dan perusahaannya. Halo, Enduk? Kenapa malam-malam telepon? Ada apa di puncak? Sapa ayah dengan nada khawatir. Arini tidak di puncak, yah, kataku pelan. Arini ada di Jakarta. Dan ayah, tolong pulang ke rumah Arini sekarang juga. Ada apa? Kamu kenapa? Bagas mana? Suara ayah berubah panik. Bagas ada di rumah. Bersama seorang pencuri, jawabku, suaraku mulai bergetar karena amarah yang tak bisa lagi kubendung. Seorang pencuri yang telah mencuri segalanya dari kita. Kepercayaan ayah, dan masa depan Arini. Cepat pulang, yah. Pertunjukannya akan segera dimulai. Aku menutup telepon sebelum ayah sempat bertanya lebih banyak. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahku dengan air dingin. Wanita yang menatap balik dari cermin tampak pucat, dengan mata yang menyala-nyala karena amarah. Aku sudah menyalakan apinya. Sekarang saatnya untuk kembali dan melihat mereka terbakar. Aku menyambar kunci mobilku, keluar dari kamar hotel yang dingin itu, dan berjalan menuju lift. Setiap langkahku terasa mantap dan bertujuan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah sang penghakim. Perjalanan pulang dari hotel menuju rumahku terasa surreal. Lampu-lampu kota yang berkelip di sepanjang jalan tol seolah menjadi penonton bisu dari drama yang akan segera mencapai puncaknya. Aku mengemudi dengan kecepatan stabil, tanganku mencengkeram setir dengan erat, namun anehnya, hatiku terasa tenang. Badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku selama berbulan-bulan, sakit hati, kebingungan, kesedihan,
kini telah menyatu menjadi satu kekuatan tunggal yang dingin dan tajam. Tujuan. Malam ini, aku bukan lagi korban yang meratap. Aku adalah algojo yang akan melaksanakan eksekusi. Setiap beberapa detik, bayangan dari rekaman video itu berkelebat di benakku, memacu adrenalin dan memperkuat tekadku. Aku melihat lagi ciuman mereka di ruang keluarga, mendengar lagi tawa mereka yang mengejek kepolosanku, terngiang lagi percakapan mereka tentang rencana licik untuk memanfaatkan ayah dan mencampakkanku. Kenangan-kenangan menyakitkan itu kini bukan lagi racun yang melumpuhkanku, melainkan bahan bakar yang mendorongku maju. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka tidak pantas mendapatkannya. Saat mobilku berbelok memasuki gerbang utama kompleks perumahan, aku bisa merasakan jantungku mulai berdetak lebih cepat. Semuanya akan terjadi sekarang. Saat aku semakin dekat dengan rumahku di Blok C, aku melihatnya. Di bawah cahaya lampu jalan yang terang, ada kerumunan kecil yang tidak biasa untuk malam selarut ini. 2 orang satpam berseragam biru tua berdiri dengan canggung di depan gerbang rumahku. Di samping mereka, berdiri Pak Sanusi, sang ketua RT, dengan sarung dan peci yang dikenakannya terburu-buru, wajahnya tampak tegang dan bingung. Beberapa tetangga sudah keluar, berdiri di teras rumah mereka masing-masing, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah rumahku. Sempurna. Panggungku sudah memiliki penonton. Aku memarkir mobilku sekitar 20 meter dari rumah, sengaja sedikit menjauh. Aku ingin mengamati sejenak, memastikan semua elemen sudah berada di tempatnya. Aku menarik napas dalam-dalam, mematikan mesin mobil, dan keluar. Udara malam yang sejuk terasa kontras dengan panas amarah yang membakar dadaku. Langkah kakiku yang mantap di atas aspal menarik perhatian mereka. Semua mata kini tertuju padaku. Bu Arini. Pak Sanusi berjalan cepat menghampiriku, wajahnya menunjukkan kelegaan sekaligus kebingungan yang luar biasa. Loh, katanya ibu sedang di puncak? Saya jadi bingung tadi di telepon. Rencana saya batal mendadak, Pak, potongku dengan suara yang datar dan terkendali. Dan syukurlah saya pulang malam ini. Terima kasih Bapak sudah mau datang. Mari, Pak. Kita masuk. Para pelaku masih ada di dalam, saya yakin mereka belum sadar. Aku berjalan melewatinya, menuju gerbang rumahku sendiri. Aku mengeluarkan kunci dari dalam tas. Tanganku sama sekali tidak gemetar. Saat para tetangga melihatku, bisikan mereka menjadi semakin kencang. Mereka pasti mengira telah terjadi perampokan. Mereka tidak tahu, yang terjadi di dalam sana jauh lebih buruk dari itu. Dengan Pak Sanusi dan 2 orang satpam mengikuti di belakangku, aku membuka kunci gerbang, lalu membuka pintu utama rumah. Di dalam, suasana terasa sunyi. Suara televisi sudah mati. Namun, dari lantai atas, samar-samar terdengar alunan musik yang lembut dan sensual. Perutku kembali bergejolak karena muak. Silakan, Pak. Ikut saya ke atas, bisikku pada Pak RT. Aku menaiki tangga satu persatu, setiap langkah terasa berat namun pasti. Aku tidak ragu sedikitpun saat tanganku mencapai kenop pintu kamar tidurku. Tanpa mengetuk, tanpa peringatan, aku mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Dunia seakan berhenti berputar selama beberapa detik. Pemandangan di depanku persis seperti yang kulihat di layar laptop, namun kini dalam resolusi paling tinggi dan menyakitkan. Bagas dan Maya berada di atas tempat tidur, hanya ditutupi oleh selimut sebatas pinggang. Mereka tampak terkejut dengan suara pintu yang terbuka. Wajah mereka yang tadinya dipenuhi senyum kepuasan, kini membeku dalam kengerian mutlak saat melihatku berdiri di ambang pintu. Mata Bagas terbelalak. Arini, suaranya tercekat. Kepanikan menjalari wajahnya saat ia melihat sosok Pak RT dan para satpam di belakangku. Kenapa kamu di sini? Bapak-bapak? Ada apa ini? Ini semua salah paham. Maya menjerit tertahan, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia menarik selimut hingga menutupi dadanya, matanya liar menatapku penuh ketakutan. Semua kepercayaan diri dan kesombongannya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh teror murni seorang pesakitan yang tertangkap basah. Tepat saat kekacauan itu mulai meletus, terdengar suara derap langkah kaki yang terburu-buru menaiki tangga, diikuti oleh suara berat yang penuh amarah. Arin, ayah muncul di belakangku, napasnya terengah-engah,
Wajahnya merah pada menahan murka. Ia pasti langsung tancap gas begitu menerima teleponku. Matanya yang tajam menyapu seisi ruangan, dari wajahku yang kaku, ke sosok Pak RT yang serba salah, lalu mendarat pada dua manusia nista di atas tempat tidur. Waktu seolah melambat saat ayah memproses pemandangan di hadapannya. Aku melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia melihat menantu kesayangannya, Meneer andalannya, setengah telanjang bersama gadis yatim piatu yang telah ia anggap seperti putrinya sendiri, di atas ranjang pernikahan putri kandungnya. Tanpa berkata apa-apa, ayah melangkah melewatiku. Ia berjalan lurus ke arah tempat tidur dengan langkah-langkah yang berat. Bagas, melihat ayah mendekat, mencoba bangkit sambil tergagap. Ayah, ini tidak seperti yang ayah lihat. Saya bisa jelaskan? Plat! Sebuah tamparan yang begitu keras mendarat di pipi Bagas. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi, memotong ucapan Bagas dan membuat semua orang terkesiap. Bagas terhuyung ke samping, memegangi pipinya yang langsung memerah, matanya menatap ayah dengan tak percaya. Ayah tidak memedulikannya. Ia kini berbalik menatap Maya, yang gemetar hebat di bawah selimut. Ayah tidak menyentuhnya. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Tatapan yang penuh dengan kekecewaan dan rasa jijik yang tak terhingga. Kamu, desis ayah, suaranya rendah dan bergetar karena amarah. Anak yang kami pungut dari jalanan. Kami berikan pendidikan, pakaian, rumah. Kami anggap kau putri kami sendiri. Dan ini balasanmu. Maya hanya bisa menangis histeris. Isak tangisnya terdengar menyedihkan sekaligus memuakkan. Sebaiknya masalah ini kita selesaikan di kantor RT agar tidak semakin ramai, ujar Pak Sanusi, mencoba menengahi. Tidak perlu, Pak RT, bentak ayah, suaranya menggelegar. Pengadilan mereka di sini, malam ini juga. Di depan kita semua. Ayah menunjuk ke arah pintu dengan jari yang gemetar. Keluar kalian berdua dari rumah ini. Sekarang deh. Ayah. Tolong, maafkan saya. Bagas mencoba bersujud di kaki ayah, tapi ayah menendangnya menjauh. Jangan panggil aku ayah. Aku bukan ayah seorang pengkhianat, raung ayah. Pergi dari sini. Jangan berani kalian sentuh barang apapun di rumah ini. Bawa saja aib kalian. Rin, tolong, maafin aku, Rin. Kini Maya mencoba merangkak turun dari tempat tidur, menggapai-gapai kakiku. Aku salah, aku hilaf. Tolong jangan usir aku. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada belas kasihan, tidak ada ampun. Aku mundur selangkah, menjauh dari sentuhannya yang kotor. Keheninganku adalah jawabanku. Ayah, dalam puncak amarahnya, berjalan ke lemari pakaian, membukanya dengan kasar, dan menarik keluar beberapa pakaian milik Bagas dan Maya secara acak, melemparkannya ke lantai. Pakai ini dan pergi. Aku beri waktu 1 menit sebelum aku menyeret kalian keluar, teriak ayah. Dan dengar baik-baik, Bagas, mulai detik ini, kau dipecat. Kau bukan lagi bagian dari perusahaan. Di bawah tatapan menghakimi dari Pak RT, Satpam, dan beberapa tetangga yang kini memberanikan diri untuk mengintip dari ambang pintu, Bagas dan Maya dengan panik dan gemetar mengenakan pakaian mereka. Pemandangan itu begitu menyedihkan, begitu hina. Dua manusia yang beberapa saat lalu memadu kasih, kini tampak seperti dua pencuri yang tertangkap basah. Setelah berpakaian seadanya, mereka digiring menuruni tangga oleh para satpam. Mereka terus menoleh ke belakang, memohon dengan mata mereka, tapi aku dan ayah hanya menatap mereka dengan dingin. Pintu depan dibanting hingga tertutup rapat di belakang mereka. Suara hinaan dan cemoohan dari para tetangga terdengar samar-samar dari luar, lalu perlahan menjauh saat mereka diusir dari lingkungan itu. Di dalam, keheningan yang pekat menyelimuti kami. Rumah yang tadinya terasa hangat, kini terasa dingin dan tercemar. Pak Sanusi berdeham. Kalau begitu, kami permisi dulu, Pak Adam, Bu Arini. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya. Aku hanya mengangguk tanpa suara. Setelah mereka semua pergi, hanya tinggal aku dan ayah yang berdiri di tengah ruang keluarga. Kemarahan di wajah ayah perlahan sirna, digantikan oleh guratan kesedihan dan kekhawatiran yang mendalam.
Ia menatapku, putrinya, yang berdiri kaku seperti patung es. Arini? Panggilnya lirih. Ia melangkah maju dan menarikku ke dalam pelukannya yang erat dan protektif. Pelukan yang selalu bisa membuatku merasa aman sejak aku kecil. Dan di sanalah, di dalam dekapan ayah, benteng pertahananku akhirnya runtuh. Aku tidak berteriak, tidak meraung. Aku hanya menangis tanpa suara. Air mata panas mengalir deras di pipiku, membasahi kemeja ayah. Air mata untuk pernikahanku yang hancur, untuk kepercayaanku yang dikhianati, dan untuk Arini yang naif yang telah mati malam ini. Penghakiman telah selesai dijatuhkan, tapi lukanya baru saja mulai terasa. Tentu, puing-puing dari ledakan malam sebelumnya kini harus dihadapi. Inilah kelanjutan ceritanya. Pintu depan terbanting menutup, meredam suara-suara hinaan dari luar dan menyegel kami dalam keheningan yang 1000 kali lebih memekakkan daripada kebisingan manapun. Rumah ini, yang beberapa jam lalu masih menjadi simbol dari mimpi dan masa depanku, kini terasa seperti sebuah makam yang dingin. Setiap sudutnya tercemar oleh pengkhianatan, setiap udaranya terasa sesak oleh kebohongan. Di tengah ruang keluarga yang porak-poranda secara emosional itu, aku berdiri gemetar dalam pelukan ayah, membiarkan air mata yang tadinya ku bendung mati-matian, kini mengalir tanpa suara, membasahi kemeja batiknya. Rasa marah yang tadinya memberiku kekuatan kini telah surut, meninggalkan sebuah lubang hitam kehampaan yang begitu besar di dalam diriku. Aku tidak merasakan apa-apa selain sakit. Sakit yang tumpul namun menusuk hingga ke tulang. Ayah tidak berkata apa-apa. Ia hanya memelukku lebih erat, membiarkanku melepaskan gelombang pertama dari kesedihan yang tak terbatas ini. Tangannya yang besar dan kokoh mengelus punggungku, sebuah gestur perlindungan yang sama seperti saat aku masih kecil dan terjatuh dari sepeda. Beberapa saat kemudian, ibu tiba. Beliau pasti berlari dari mobilnya, karena napasnya terengah-engah dan wajahnya pucat karena panik. Matanya langsung tertuju padaku, lalu menyapu seisi ruangan seolah mencari jejak bencana. Arini, anakku, serunya, menghambur ke arah kami. Ia langsung mengambil alih diriku dari pelukan ayah, memelukku dengan kehangatan seorang ibu yang putus asa. Apa yang terjadi? Ayahmu hanya bilang ada masalah besar. Ya Tuhan, kamu tidak apa-apa, kan? Melihat wajah ibu yang penuh cinta dan kekhawatiran, pertahananku semakin hancur. Bu, rintihku, akhirnya mengeluarkan suara. Maya dan Bagas mereka? Aku tidak sanggup melanjutkan. Tapi ibu mengerti. Matanya terbelalak tak percaya, lalu perlahan dipenuhi oleh kengerian dan kesedihan yang mendalam. Berbeda dengan ayah yang reaksinya didominasi amarah, reaksi ibu lebih personal. Hatinya yang hancur. Maya, bisik ibu, seolah nama itu terasa asing di lidahnya. Tidak mungkin. Anak itu, anak yang sudah kuanggap putriku sendiri, yang setiap hari makan dari piring yang sama dengan kita. Bagaimana bisa dia setegak ini padamu? Enduk. Ibu ikut menangis bersamaku. Kami berdua meratapi pengkhianatan dari dua sisi yang berbeda. Aku meratapi suami dan sahabatku. Ibu meratapi menantu dan putri angkatnya. Malam itu, kami adalah dua wanita yang hatinya diremukkan oleh orang-orang yang paling kami sayangi. Ayah, melihat kami berdua tenggelam dalam kesedihan, mengambil alih kendali. Wajahnya kembali mengeras, bukan karena amarah, tapi karena tekad. Cukup, katanya dengan suara tegas namun lembut. Kita tidak akan menghabiskan 1 menit lebih lama di tempat terkutuk ini. Arini, kamu tidak akan tidur di sini malam ini. Kita pulang ke rumah. Keputusannya final. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Gagasan untuk tidur di kamar itu, di atas ranjang yang telah dinodai itu, membuatku mual. Ratih, kata ayah pada ibu, tolong bantu Arini berkemas. Bawa pakaian dan barang-barang pentingnya saja. Jangan sentuh apapun milik laki-laki itu. Ibu menyeka air matanya, mengangguk, lalu menuntunku naik ke lantai atas seolah aku adalah seorang pasien yang rapuh. Saat kami melewati pintu kamar utama, aku berhenti. Aku tidak sanggup masuk. Udara di dalamnya terasa beracun. Sprei yang acak-acakan, 2 gelas anggur kosong dinakas, aroma parfum Maya yang samar bercampur dengan aroma suamiku, semuanya menjadi saksi bisu dari dosa mereka. Ibu mengerti.
Tunggu di kamarmu yang dulu saja, ya. Biar ibu yang siapkan semuanya. Aku berjalan gontai ke kamar masa remajaku yang terletak di ujung koridor, kamar yang sudah lama tidak kutempati. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke dinding yang masih ditempeli beberapa poster band dari zaman SMA. Rasanya seperti kembali ke masa lalu, sebelum Bagas, sebelum Maya menjadi saudaraku, sebelum semuanya menjadi begitu rumit dan menyakitkan. Sementara ibu membereskan barang-barangku, aku bisa mendengar suara ayah yang tegas di lantai bawah. Ia sedang menelepon. Pertama, aku mendengarnya berbicara dengan seseorang, menginstruksikan untuk datang dan mengganti semua kunci di rumah ini malam ini juga. Saya tidak mau ada celah sedikit pun bagi parasit itu untuk bisa masuk lagi, tegasnya. Telepon kedua adalah untuk kepala keamanan perusahaannya. Pak Joko, saya mau akses masuk atas nama Bagaskara dan Maya Andini diblokir total, efektif detik ini juga. Besok pagi, tolong awasi pengepakan barang-barang pribadi mereka dari meja kerja mereka. Masukkan ke dalam kardus dan taruh di gudang. Pastikan mereka tidak mengambil satupun dokumen perusahaan. Mengerti? Ayah bergerak cepat dan efisien, membangun benteng untuk melindungiku dari kerusakan lebih lanjut. Ia memotong semua akses, memutuskan semua ikatan, memastikan mereka benar-benar lenyap dari kehidupan kami. Saat kami akhirnya berjalan keluar dari rumah itu, malam sudah larut. Udara terasa dingin. Aku menoleh ke belakang sekali lagi, menatap fasad rumah impianku yang kini tampak seperti rumah hantu. Itu bukan lagi rumahku. Itu adalah sebuah monumen pengkhianatan. Aku masuk ke dalam mobil ayah tanpa berkata apa-apa, meninggalkan kunci rumah itu di tangan satpam yang baru saja selesai mengganti semua silinder kuncinya. Pagi berikutnya, aku terbangun karena cahaya matahari yang familiar menerobos gorden kamar masa kecilku. Untuk sepersekian detik yang penuh berkah, aku lupa. Aku mengira hari ini adalah hari Minggu biasa. Tapi kemudian, beban berat di dadaku kembali terasa, mengingatkanku bahwa semuanya nyata. Itu bukan mimpi buruk. Aku tidak merasakan amarah yang membara seperti semalam. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Perasaan kosong yang begitu luas, seolah bagian penting dari diriku telah dicabut paksa, meninggalkan luka menganga yang tak berbentuk. Di meja makan, suasana terasa muram. Ibu meletakkan nasi goreng kesukaanku di hadapanku, tapi aku sama sekali tidak berselera. Ayah menyesap kopinya dalam diam. Mereka tidak memaksaku untuk berbicara atau makan. Mereka hanya menemaniku dalam keheningan yang penuh pengertian. Ayah sudah memblokir semua kartu kredit tambahan dan fasilitas perusahaan atas nama Bagas, kata ayah akhirnya, memecah kesunyian. Satpam di komplek juga sudah diberi foto mereka berdua dan instruksi untuk tidak mengizinkan mereka masuk dengan alasan apapun. Aku hanya mengangguk. Pengacara keluarga kita, Pak Tirtayasa, akan datang siang ini, lanjut ayah, menatapku dengan lembut. Kita harus segera mengurus proses perceraian. Semakin cepat sampah itu dibersihkan dari hidupmu, semakin cepat kamu bisa memulai lembaran baru. Enduk. Lagi-lagi, aku hanya mengangguk. Kata, cerai, terdengar begitu final, begitu dingin. Pernikahan yang kubanggakan, yang baru berumur beberapa bulan, akan berakhir di meja pengadilan. Ponselku yang kumatikan semalam, kini kuaktifkan. Notifikasi langsung membanjir masuk. Puluhan panggilan tak terjawab dari Bagas. Dan serangkaian pesan WhatsApp dari Maya. Tanganku gemetar saat membukanya. Maya, Rin, tolong angkat teleponku. Maya, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku benar-benar menyesal. Maya, ini semua bukan sepenuhnya salahku. Bagas yang terus mengejarku. Aku kesepian, Rin. Kamu punya segalanya, sedangkan aku... Maya, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Maya, Arini aku mohon. Maafkan aku. Pesan-pesan itu adalah campuran antara penyesalan palsu, pembenaran diri, dan kepanikan yang egois. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa ia benar-benar mengerti betapa dalam ia telah menyakitiku. Ia tidak menyesali perbuatannya, ia hanya menyesal karena tertangkap. Dengan perasaan mati rasa, aku memblokir nomornya, lalu nomor Bagas. Selesai. Siang harinya,
Pak Tirtayasa datang. Beliau adalah pria parubaya yang tenang dan berwibawa. Ia menyalamiku dengan tatapan penuh simpati. Kami duduk di ruang kerja ayah. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa kamu, Arini, katanya memulai. Tugas saya adalah memastikan proses ini berjalan secepat dan semulus mungkin untukmu. Ia menjelaskan semua prosedur hukumnya. Tentang surat gugatan, mediasi, hingga pembagian harta. Untuk harta Gonogini, saya rasa tidak akan rumit, katanya. Rumah, mobil, dan aset lainnya dibeli oleh Pak Adam sebelum dan selama masa pernikahan sebagai hadiah. Semuanya atas nama Arini atau Pak Adam. Secara hukum, pihak suami tidak memiliki hak klaim yang kuat. Bagas akan pergi dari pernikahan ini sama seperti saat ia datang, dengan tangan hampa. Untuk mempercepat proses dan memastikan tidak ada tuntutan balik yang tidak perlu dari pihak suami, akan sangat membantu jika kita memiliki bukti perselingkuhan yang kuat, lanjut Pak Tirtayasa. Apakah ada saksi, foto, atau bukti komunikasi? Selama percakapan itu, aku lebih banyak diam, membiarkan ayah yang berbicara. Aku merasa seperti boneka, tubuhku ada di sana tapi jiwaku melayang entah kemana. Tapi pertanyaan terakhir dari Pak Tirtayasa itu seolah menjadi sebuah saklar yang menyalakanku kembali. Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arah pengacara itu, lalu ke ayah. Kehampaan di mataku perlahan digantikan oleh kilat ketajaman. Ini adalah pertempuranku, dan aku tidak akan membiarkan orang lain yang memegang senjatanya. Saya punya, kataku. Suaraku terdengar serak, tapi jelas dan mantap. Ayah dan Pak Tirtayasa menatapku. Saya punya buktinya, ulangku, lebih tegas. Saya punya video rekaman mereka. Di kamar saya. Di atas tempat tidur saya. Pernyataan itu menggantung di udara, dingin dan tajam. Itu adalah deklarasi pertamaku sebagai Arini yang baru. Arini yang tidak akan lagi diam dan membiarkan dirinya diinjak-injak. Video itu bukan lagi hanya sekadar rekaman dari sebuah pengkhianatan. Video itu adalah kekuatanku. Itu adalah senjataku untuk memastikan aku memenangkan perang ini secara telak. Tentu, ini adalah bab terakhir, bab penutup dari perjalanan Arini. Ruang mediasi di pengadilan agama terasa dingin dan impersonal. Dindingnya yang berwarna krem pucat dan perabotannya yang kaku seolah dirancang untuk meredam emosi, menciptakan sebuah ruang hampa di mana drama-drama pribadi dianalisis di bawah tatapan hukum yang dingin. Ini adalah pertama dan terakhir kalinya aku akan melihat Bagas dan Maya lagi secara langsung, di sebuah panggung yang jauh berbeda dari rumahku yang hangat atau altar pernikahan yang sakral. Aku duduk tegak di samping Pak Tirtayasa, pengacaraku. Di seberang meja, duduk Bagas dan Maya bersama pengacara mereka yang tampak masih muda dan kurang berpengalaman. Waktu tidak berbaik hati pada mereka. Bagas, yang dulu selalu tampil necis dan percaya diri, kini tampak kuyo. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan setelan jas yang ia kenakan terlihat sedikit kebesaran, seolah berat badannya turun drastis. Ia tidak berani menatapku, pandangannya terus tertuju pada permukaan meja yang mengilap. Sementara Maya, transformasinya bahkan lebih drastis. Kecantikannya yang dulu segar kini tampak layu. Wajahnya pucat tanpa riasan, dan sorot matanya yang dulu selalu berbinar kini dipenuhi oleh keputusasaan dan kelelahan. Mereka tampak seperti dua orang asing yang terikat oleh kemalangan yang sama, cinta terlarang mereka rupanya tidak cukup kuat untuk menahan badai karma. Sidang mediasi berlangsung singkat. Pengacara Bagas, dengan suara ragu-ragu, mencoba membuka argumen tentang pembagian aset, menyebutkan kontribusi non-material Bagas selama pernikahan. Pak Tirtayasa bahkan tidak perlu membantah. Ia hanya mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap lurus ke arah pengacara muda itu dengan tatapan tajam. Rekan sejawat, ujarnya dengan suara tenang namun mengandung ancaman. Klien kami bersedia untuk menyelesaikan perceraian ini dengan cepat dan damai, tanpa menuntut ganti rugi atas kerugian moral yang tak ternilai. Namun, jika pihak Anda bersikeras untuk mempermasalahkan aset, maka dengan sangat terpaksa kami harus menyajikan bukti yang kami miliki di pengadilan terbuka. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Bukti tersebut berupa sebuah rekaman video. Sangat eksplisit, berdurasi cukup panjang, dan tidak dapat disangkal. Saya yakin,
Baik Anda maupun klien Anda tidak ingin video tersebut menjadi konsumsi publik atau pertimbangan majelis hakim. Aku melihat bahu Bagas merosot. Di sampingnya, Maya terisak pelan, wajahnya ia benamkan di kedua telapak tangannya. Pengacara mereka memucat. Skakmat. Mereka tahu mereka telah kalah bahkan sebelum perang dimulai. Kami setuju dengan semua persyaratan dari pihak penggugat, ucap pengacara itu akhirnya dengan suara pelan, menghindari tatapan Pak Tirtayasa. 1 jam kemudian, palu hakim diketuk 3 kali. Pernikahanku resmi berakhir. Aku, Arini Sekar Prameswari, telah kembali menjadi diriku sendiri. Aku bangkit dari kursi, menyalami Pak Tirtayasa, dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Aku tidak ingin melihat wajah mereka lagi. Mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang harus segera kulupakan. Kehidupan setelah perceraian adalah sebuah proses. Proses membersihkan puing-puing. Langkah pertamaku adalah menjual rumah itu. Aku tidak sanggup untuk tinggal di sana, di tempat yang setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit. Seorang agen properti berhasil menjualnya dengan cepat kepada sebuah keluarga muda. Aku merasa lega saat menandatangani akta jual beli, seolah sedang melepaskan beban terakhir dari pundakku. Kabar tentang Bagas dan Maya sesekali sampai ke telingaku, bukan karena aku mencari tahu, tapi karena dunia terkadang terasa begitu sempit. Ayah mendengar dari relasi bisnisnya bahwa reputasi Bagas di industri properti hancur total. Kisah bagaimana ia mengkhianati mertua yang juga merupakan bosnya menyebar seperti api. Tidak ada perusahaan terkemuka yang mau merekrutnya. Terakhir kudengar, ia bekerja sebagai agen pemasaran lepas dengan komisi kecil, hidup berpindah-pindah dari satu kontrakan sempit ke kontrakan lainnya. Nasib Maya lebih tragis. Ia tidak punya siapa-siapa. Keluarga yang telah melindunginya adalah keluarga yang sama yang ia hancurkan. Ia tidak punya ijazah yang cukup mentereng untuk bersaing di dunia kerja yang keras tanpa koneksi. Suatu hari, asisten rumah tangga di rumah orang tuaku bercerita bahwa ia bertemu Maya di pasar. Ia bekerja sebagai penjaga warung kelontong, wajahnya yang dulu terawat kini kusam terpapar debu jalanan. Kisah tentang anak panti yang membalas susu dengan air tuba membuatnya menjadi bahan gunjingan dan dikucilkan di mana-mana. Cinta mereka yang mereka anggap begitu hebat, ternyata luluh lantak di hadapan kerasnya kehidupan dan kemiskinan. Aku tidak merasakan kepuasan mendengar kabar itu. Hanya ada rasa kasihan yang hampa. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam. Karma mereka bukanlah urusanku lagi. Fokusku kini adalah membangun kembali hidupku sendiri di atas puing-puing itu. Aku menyibukkan diri dengan pekerjaan. Proyek desain interior kafe yang sempat tertunda, ku selesaikan dengan seluruh gairah dan kreativitasku. Kafe itu menjadi sangat sukses dan populer, dan namaku sebagai desainer mulai dikenal. Ayah, melihat potensi dan keseriusanku, memberiku tanggung jawab yang lebih besar di divisi pengembangan properti perusahaan. Aku belajar dengan cepat, bekerja lebih keras dari siapapun, bukan untuk membuktikan apapun pada orang lain, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Penyembuhan bukanlah garis lurus. Ada hari-hari di mana aku terbangun dengan perasaan hampa. Ada malam-malam di mana bayangan pengkhianatan itu datang mengganggu tidurku. Tapi secara perlahan, hari-hari baik mulai lebih banyak daripada hari-hari buruk. Aku mulai menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Secangkir teh hangat di pagi hari, obrolan ringan dengan ibu di taman, atau keberhasilan menyelesaikan sebuah presentasi yang sulit di depan dewan direksi. Aku mulai tertawa lagi. Bukan tawa sopan yang sering kupakai sebagai topeng, melainkan tawa lepas yang berasal dari hati. Tawa yang kutemukan saat berlibur ke Bali bersama teman-teman lama SMA yang kembali kurangkul, tawa yang muncul saat aku berhasil mengalahkan ayah dalam permainan catur. 1,5 tahun kemudian, aku berdiri di lobi sebuah hotel butik baru yang megah di jantung kota. Hotel ini adalah proyek besar pertamaku. Aku yang memimpin tim desain interiornya dari nol hingga akhir. Malam ini adalah acara grand opening-nya. Aku mengenakan gaun malam berwarna biru safir, rambutku ditata elegan, dan langkah kakiku terasa mantap di atas lantai marmer yang berkilauan. Banyak orang menyapaku, dari investor, kolega, hingga jurnalis gaya hidup. Mereka memuji hasil kerjaku, menjabat tanganku dengan penuh hormat.
Aku menjawab setiap pertanyaan dengan percaya diri, menjelaskan konsep desainku dengan penuh semangat. Di tengah keramaian itu, aku melihat pantulan diriku di sebuah cermin besar. Wanita yang menatap balik bukanlah Arini yang naif atau Arini yang patah hati. Dia adalah seorang wanita yang utuh, yang ditempa oleh api dan keluar menjadi lebih kuat. Selamat, Arini. Proyek ini benar-benar luar biasa. Kamu melampaui semua ekspektasi kami. Sebuah suara yang kukenal membuatku menoleh. Itu adalah Pak Adrian, salah satu investor muda dalam proyek ini. Seorang pria yang cerdas, sopan, dan selama beberapa bulan terakhir sering berdiskusi denganku tentang pekerjaan. Terima kasih, Pak Adrian. Ini adalah kerja keras seluruh tim, jawabku sambil tersenyum. Kalau begitu, untuk merayakan kerja keras tim yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat, katanya dengan senyum hangat. Maukah kamu minum kopi denganku besok? Bukan sebagai rekan kerja, tapi sebagai teman. Beberapa tahun yang lalu, ajakan seperti ini mungkin akan membuatku takut atau ragu. Tapi malam ini, aku hanya tersenyum tulus. Dengan senang hati. Aku tidak tahu kemana percakapan kopi itu akan berujung. Aku tidak sedang mencari pengganti atau mencoba mengisi kekosongan. Aku tidak lagi butuh seorang pria untuk melengkapi hidupku. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka sebuah kemungkinan. Sebuah pintu kecil menuju masa depan yang tidak terduga. Malam itu, saat aku pulang dan berdiri di balkon apartemen baruku, menatap gemerlap lampu kota, aku akhirnya merasa damai. Aku telah kehilangan seorang suami dan seorang saudari, tapi dalam prosesnya, aku menemukan diriku sendiri. Aku menemukan kekuatanku, nilaiku, dan kemandirianku. Puing-puing masa lalu itu tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi kini mereka telah menjadi fondasi yang kokoh tempatku berpijak. Di atas puing-puing itulah, aku membangun istanaku yang baru, dan di cakrawalanya, aku bisa melihat fajar yang baru mulai merekah. 5 tahun adalah waktu yang panjang sekaligus singkat. Cukup panjang untuk menyembuhkan luka yang paling dalam hingga hanya menyisakan bekas samar, namun terasa cukup singkat saat menoleh ke belakang dan menyadari seberapa jauh perjalanan yang telah ditempuh. Langit Jakarta di lantai 30 gedung Prawira Group tampak cerah, secerah prospek yang sedang kupaparkan di hadapan Dewan Direksi. Aku berdiri di ujung meja rapat yang panjang dan terbuat dari kayu mahoni, menunjuk pada layar proyektor besar di belakangku. Di sana, terpampang render 3D dari sebuah proyek ambisius, The Oasis, sebuah kompleks hunian vertikal terpadu yang mengusung konsep eco-living dan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan panel surya di seluruh atap menara dan sistem daur ulang air hujan untuk irigasi taman vertikal, kita tidak hanya mengurangi jejak karbon proyek ini sebesar 40%, tapi juga menciptakan nilai jual unik yang sangat diminati oleh pasar generasi milenial saat ini, jelasku dengan suara yang tenang dan penuh percaya diri. Aku bukan lagi Arini yang sama. Wanita yang berdiri di sini adalah Direktur Pengembangan Proyek Prawira Group. Aku telah meraih posisi ini bukan karena nama belakangku, melainkan karena kerja keras, portofolio proyek yang sukses, dan visi yang tajam. Aku menatap satu persatu wajah para direktur, lalu pandanganku berhenti pada ayah, yang kini menjabat sebagai komisaris utama. Ia duduk di ujung meja yang lain, tidak lagi memimpin rapat, melainkan mengamati dengan seulas senyum penuh kebanggaan yang coba ia sembunyikan di balik ekspresi seriusnya. Di sisiku, duduk Adrian, suamiku. Ia kini adalah Chief Financial Officer perusahaan. Saat aku selesai dengan presentasiku, ia menambahkan dengan beberapa data keuangan yang tajam, memperkuat argumenku dari sisi profitabilitas. Kami adalah tim yang solid, baik di dalam maupun di luar ruang rapat. Cincin kawin emas putih yang melingkar di jari manisku terasa pas, sebuah simbol dari ikatan yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, rasa hormat, dan kemitraan yang setara. Rapat ditutup dengan tepuk tangan dan persetujuan bulat atas proposal proyekku. Saat ruangan mulai kosong, Adrian mendekat dan meremas bahuku dengan lembut. Presentasi yang brilian, Bu Direktur, bisiknya, matanya berbinar jenaka. Tentu saja, berkat data keuangan yang solid dari Pak CFO, balasku sambil tersenyum. Perjalanan kami dari secangkir kopi pertama 5 tahun lalu adalah sebuah proses yang berjalan alami dan tanpa paksaan. Adrian adalah pria yang sabar. Ia memberiku ruang untuk sembuh,
tidak pernah mendesak, dan mencintaiku bukan karena ingin memperbaiki diriku yang rusak, melainkan karena ia melihat diriku yang utuh. Ia tahu semua tentang masa laluku, dan itu tidak membuatnya gentar. Sebaliknya, ia berkata bahwa seorang wanita yang bisa melewati badai seperti itu dan bangkit kembali dengan lebih kuat, adalah wanita yang ia ingin habiskan sisa hidupnya bersamanya. Kami menikah 2 tahun lalu dalam sebuah upacara sederhana yang hangat, dihadiri hanya oleh keluarga dan sahabat terdekat. Sore harinya, suasana megah ruang rapat berganti dengan kehangatan taman belakang di rumah baru kami. Rumah ini adalah proyek pribadiku, sebuah hunian tropis modern yang setiap sudutnya kurancang sendiri, dipenuhi oleh cahaya matahari dan tanaman hijau. Di atas rumputan yang terawat rapi, aku sedang menggelar tikar piknik, membacakan buku cerita bergambar untuk putri kecil kami yang berusia 3 tahun, Mentari. Lalu, kancil itu lari dan melompat tinggi, seruku sambil mengangkatnya ke udara, membuatnya tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya adalah musik terindah di dunia. Namanya, Mentari, adalah pilihan kami berdua, karena ia adalah matahariku, cahaya yang menerangi hidupku dan menandai fajar yang benar-benar baru. Adrian keluar dari rumah, membawa nampan berisi jus jeruk dan potongan buah. Ia duduk di samping kami, mengecup keningku dan mengacak-acak rambut ikal Mentari. Sepertinya ada yang sedang bersenang-senang tanpa ayah. Ya? Pekik Mentari, merangkak ke pangkuan Adrian. Melihat mereka berdua, hatiku dipenuhi oleh rasa syukur yang begitu meluap. Ini adalah keluarga. Ini adalah rumah. Sesuatu yang dulu kupikir telah direnggut dariku selamanya, ternyata Tuhan gantikan dengan yang jauh lebih baik, jauh lebih nyata. Tak lama kemudian, mobil ayah dan ibu memasuki halaman. Mereka kini adalah kakek nenek yang paling memanjakan cucunya. Ibu datang membawa sekotak kue buatannya, sementara ayah membawa sebuah mobil-mobilan baru untuk Mentari. Sore itu, taman kami dipenuhi oleh tawa 4 generasi, sebuah pemandangan kebahagiaan sempurna yang dulu hanya ada dalam mimpiku. Di tengah kebahagiaan itu, aku teringat pada sebuah percakapan dengan ibu beberapa bulan lalu. Saat itu, ibu baru saja kembali dari sebuah acara reuni di panti asuhan tempat aku pertama kali bertemu Maya. Kepala panti yang sekarang menyerahkan sebuah surat titipan lama kepada ibu. Surat dari Maya. Rupanya, setelah bertahun-tahun hidup terlunta-lunta dan berjuang melawan penyakit, Maya, dalam keadaan putus asa, kembali ke satu-satunya tempat yang pernah ia kenal sebagai rumah sebelum kami, panti asuhan itu. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana, membantu mengurus anak-anak, dan meninggal dengan tenang beberapa bulan sebelum ibu berkunjung. Malam itu, aku dan ibu membaca suratnya yang singkat, ditulis dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar. Untuk keluarga Prawira. Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan penyesalan. Saya tidak meminta maaf, karena perbuatan saya tidak termaafkan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan yang pernah diberikan kepada seorang anak yatim piatu yang tidak tahu diri. Semoga Tuhan membalas kebaikan Tante, Om, dan Arini. Saya telah menerima hukuman saya. Hanya itu. Tidak ada drama, tidak ada pembenaran diri. Hanya sebuah pengakuan yang lelah dari jiwa yang telah kalah. Aku tidak merasakan kebencian saat membacanya. Yang ada hanyalah kesedihan yang samar atas sebuah kehidupan yang tersia-sia karena pilihan yang salah. Aku melipat surat itu dan menyimpannya. Bab itu telah benar-benar berakhir. Tentang Bagas, aku melihatnya sekali, dan hanya sekali. Sekitar setahun yang lalu, saat kami sekeluarga sedang dalam perjalanan menuju luar kota, mobil kami terjebak macet total di dekat sebuah proyek pembangunan jalan layang. Di tepi jalan, sekelompok pekerja konstruksi sedang beristirahat di bawah terik matahari, wajah mereka legam oleh debu dan keringat. Salah satu dari mereka, yang tubuhnya lebih kurus dari yang lain, mengangkat kepalanya untuk menyeka peluh. Mata kami bertemu selama sepersekian detik melalui kaca mobilku yang gelap. Itu Bagas. Wajahnya yang dulu tampan kini tampak keras dan jauh lebih tua, kulitnya terbakar matahari, tatapan matanya kosong. Ia tidak mungkin mengenaliku di dalam mobil mewah itu. Ia hanya menatap tanpa melihat, lalu kembali menunduk pada bungkus nasi di tangannya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Adrian melajukan mobil, dan dalam sekejap, bayangan Bagas hilang dari kaca spionku.
Aku tidak mengatakan apapun pada Adrian. Aku hanya menghela napas panjang, bukan karena puas, melainkan karena kasihan. Pria yang pernah kuimpikan menjadi pangeranku, kini telah menjadi hantu di pinggir jalan kehidupanku. Lagi mikirin apa, sayang? Suara Adrian membuyarkan lamunanku. Aku menoleh, menatap wajahnya yang teduh, lalu pada mentari yang tertidur pulas di pelukannya. Aku menatap ayah dan ibu yang sedang bercengkerama dengan hangat. Aku tersenyum, senyum yang berasal dari tempat paling dalam di hatiku. Mikirin betapa beruntungnya aku. Aku menyandarkan kepalaku di bahu Adrian, menatap langit senja yang mulai memerah. Aku pernah hancur. Aku pernah tersesat dalam gelap. Tapi aku tidak menyerah. Aku merangkak, aku bangkit, dan aku membangun kembali hidupku dari puing-puing. Aku belajar bahwa pengampunan terbesar bukanlah untuk orang lain, melainkan untuk diri sendiri, mengampuni diri karena pernah begitu buta, dan mengizinkan diri untuk bahagia kembali. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, menutup hari dengan indah. Aku tahu, besok ia akan terbit lagi, membawa fajar yang baru. Dan aku siap menyambutnya. Deru ombak yang memecah di bibir pantai terdengar seperti musik yang menenangkan, berpadu dengan tawa riang seorang anak kecil yang berlari-larian mengejar buih. Di bawah naungan payung besar di sebuah villa pribadi di Seminyak, Bali, aku tersenyum melihat putri kecilku, Mentari yang kini berusia 4 tahun, bermain pasir bersama kakek dan neneknya. Ayah, yang biasanya tampak berwibawa di ruang rapat, kini dengan sabar membantu Mentari membangun istana pasir yang megah. Sementara ibu, dengan kamera ponsel di tangannya, sibuk mengabadikan setiap momen berharga itu. Di sampingku, Adrian meletakkan laptopnya. Ia baru saja menyelesaikan sebuah panggilan konferensi. Ia meraih tanganku dan meremasnya lembut. Maaf, urusan kantor mengikuti sampai ke sini. Tidak apa-apa, jawabku, menyandarkan kepalaku di bahunya. Lagi pula, kita di sini juga setengah bekerja. Perjalanan ini memang memiliki 2 tujuan. Pertama, dan yang utama, adalah liburan keluarga pertama kami setelah sekian lama. Tapi yang kedua, adalah untuk meninjau dan menyelesaikan tahap akhir negosiasi lahan untuk proyek resort terbaru kami, Oasis Nusa Dua. Ini adalah proyek besar pertama di luar Jakarta yang sepenuhnya berada di bawah pimpinanku, sebuah tantangan yang kusambut dengan antusias. Semuanya tampak sempurna, hingga pertemuan kami dengan Pak Made, pemilik lahan seluas 5 hektar yang menjadi lokasi kunci proyek kami. Beliau adalah seorang tetua adat yang dihormati, seorang pria yang memegang teguh tradisi dan nilai-nilai luhur Bali. Saya senang dengan visi Ibu Arini dan Bapak Adrian, kata Pak Made saat kami bertemu di pendopo rumahnya yang asri, ditemani secangkir kopi Bali yang harum. Visi untuk membangun sesuatu yang menghormati alam dan budaya kami, bukan hanya gedung beton yang haus keuntungan. Itulah komitmen kami, Pak Made, sahutku tulus. Kami ingin, Oasis Nusa Dua, menjadi contoh bagaimana pariwisata modern bisa berjalan selaras dengan kearifan lokal. Pak Made mengangguk-angguk, namun kemudian raut wajahnya berubah sedikit keruh. Tapi, ada masalah kecil, ujarnya pelan. Ada penawar lain. Dari perusahaan bernama Bintang Perkasa Group. Mereka datang seminggu yang lalu. Penawaran mereka sangat tinggi. Jauh di atas penawaran Prawira Group. Aku dan Adrian saling berpandangan. Bintang Perkasa Group. Kami tahu nama itu. Perusahaan properti yang terkenal agresif dan sering menggunakan cara-cara licik untuk memenangkan proyek. Pemiliknya, Hartono, adalah tipe pebisnis kejam yang tidak peduli pada apapun selain keuntungan. Mereka juga menjanjikan akan membangun balai serbaguna untuk Banjar kami dan memberikan beasiswa untuk anak-anak desa, lanjut Pak Made. Tentu saja, banyak warga yang tergiur. Jantungku sedikit mencelos. Ini adalah taktik klasik Hartono, janji-janji manis di awal untuk merebut hati warga, yang seringkali tidak pernah terwujud sepenuhnya setelah proyek berjalan. Tiba-tiba, sebuah gema dari masa lalu berdesir di benakku. Gema tentang kebohongan yang dibalut kata-kata manis, tentang pengkhianatan yang bersembunyi di balik senyum paling meyakinkan. Untuk sesaat, aku merasakan kembali secuil perasaan tidak berdaya yang dulu pernah begitu akrab. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku berdiri di balkon villa, menatap lautan yang gelap,
Pikiranku berkecamuk. Proyek ini sangat berarti bagiku. Kegagalan akan menjadi pukulan telak bagi reputasi yang telah kubangun dengan susah payah. Belum tidur? Suara Adrian menyadarkanku. Ia melingkarkan lengannya di pinggangku dari belakang. Aku hanya khawatir, aku jujur. Taktik Hartono itu kotor. Ia menjual mimpi pada warga. Kita tidak bisa bersaing dengan janji-janji kosongnya. Adrian memutar tubuhku agar menghadapnya. Ia menatapku lekat. Kita memang tidak akan bersaing dengan cara itu, katanya dengan suara tenang. Kita akan bersaing dengan cara kita. Dengan integritas. Dulu, kamu pernah menghadapi pengkhianatan yang jauh lebih personal dan menyakitkan, dan kamu berhasil melewatinya. Menghadapi pebisnis licik seperti Hartono, percayalah, kamu lebih kuat dari dia. Kata-katanya seperti balsam yang menenangkan jiwaku. Ia tidak menawarkan solusi, tapi ia mengingatkanku akan kekuatanku sendiri. Ia benar. Aku bukan lagi Arini yang mudah tertipu. Keesokan harinya, kami tidak langsung menaikkan penawaran. Sebaliknya, aku meminta izin Pak Made untuk berkeliling desa dan berbicara langsung dengan warga. Aku tidak datang dengan janji-janji muluk. Aku datang dengan cetak biru proyek yang detail. Aku menunjukkan kepada mereka di mana letak area hijau yang akan kami pertahankan, bagaimana kami akan mengelola limbah untuk menjaga kebersihan pantai, dan program pelatihan kerja yang akan kami buka khusus untuk penduduk lokal, memberikan mereka keahlian dan pekerjaan tetap, bukan sekadar janji beasiswa yang tidak jelas. Adrian, dengan keahliannya, memaparkan skema bagi hasil yang transparan untuk koperasi desa dari keuntungan beberapa fasilitas di resor. Kami tidak menjual mimpi, kami menjual sebuah rencana yang nyata dan berkelanjutan. Pertemuan final diadakan 2 hari kemudian. Hartono, dengan senyum arogannya, juga hadir di sana, diundang oleh Pak Made. Ia memaparkan presentasi yang gemerlap, penuh dengan angka-angka fantastis dan janji-janji surga. Saat giliranku tiba, aku tidak menggunakan proyektor atau slide. Aku hanya duduk di hadapan Pak Made dan beberapa perwakilan warga. Pak Hartono menawarkan keuntungan yang besar, dan itu bagus, kataku memulai. Tapi saya ingin bertanya, keuntungan itu untuk siapa dan untuk berapa lama? Prawira Group tidak hanya ingin membangun resor di sini. Kami ingin menjadi bagian dari komunitas ini. Kami ingin anak cucu Pak Made dan kita semua masih bisa menikmati keindahan pantai ini 20-30 tahun dari sekarang. Visi kami bukan tentang keuntungan cepat, tapi tentang warisan yang bertahan lama. Aku menatap mata Pak Made. Pilihan ada di tangan Bapak dan warga. Apakah ingin menjual tanah ini kepada penawar tertinggi, atau bermitra dengan seseorang yang ingin menumbuhkan masa depan bersama Anda? Setelah itu, aku dan Adrian pamit, memberikan mereka ruang untuk berdiskusi. Sore itu, saat kami sedang menemani Mentari membuat kalung dari kerang di pantai, ponsel Adrian berdering. Itu dari Pak Made. Adrian mengangkatnya, mendengarkan sejenak, lalu tersenyum lebar ke arahku dan mengacungkan jempolnya. Malam terakhir kami di Bali terasa begitu istimewa. Kami makan malam di sebuah restoran kecil di tepi tebing Uluwatu. Di bawah langit yang bertabur bintang, diiringi suara debur ombak di bawah sana, aku merasa begitu damai. Tantangan bisnis ini telah menjadi lebih dari sekadar proyek. Ia menjadi sebuah penegasan. Penegasan bahwa cara-cara licik dan manipulatif yang pernah menghancurkan hidupku tidak akan pernah bisa menang melawan ketulusan dan integritas. Aku menatap putriku yang tertawa di pangkuan ayahnya, lalu pada orang tuaku yang saling berbagi cerita. Aku sadar, gema dari masa lalu mungkin akan sesekali datang. Tapi kini, gema itu tidak lagi menakutkan. Ia hanya menjadi pengingat samar, sebuah latar belakang bagi musik indah dari kehidupanku yang sekarang. Aku telah membangun duniaku kembali di atas puing-puing, dan kali ini, fondasinya begitu kokoh hingga tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh badai manapun.